Silahkan berlangganan untuk mengikuti update 3 hari ke depan. Update lebih cepat dari biasa. Terima kasih. Jalan Kultivasi Alam Dewa Season 32. Metode kultivasi Sekte Abadiku berbeda dari seni bela diri, metode ini disebut kultivasi kebenaran, kata Yang Xuan kepada Zhu Xinghe, sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. Zhu Xinghe mendengarkan dengan saksama, takut salah mengucapkan satu kata pun. Dia tahu ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk mencapai puncak, jika dia melewatkannya, dia tidak akan memiliki harapan untuk sisa hidupnya. Dalam garis keturunan kultivasi, kekuatan dibagi menjadi 5 elemen. Tubuhmu secara alami cocok untuk mengkultivasi teknik tipe logam, jadi aku akan mewariskan teknik tipe logam kepadamu, kata Yang Xuan dengan tenang, sambil melirik Zhu Xinghe. Selanjutnya, ia mewariskan teknik kultivasi untuk pemurnian Qi, pembentukan fondasi, dan bahkan inti emas kepada Zhu Xinghe. Setelah Zhu Xinghe menghafalnya, Yang Xuan berkata, mulailah berkultivasi sekarang, dan aku akan membantumu memasuki tingkat pertama pemurnian Qi. Menyadari bahwa ini adalah kesempatan langka, Zhu Xinghe segera duduk bersila dan mulai mencoba untuk memicu masuknya Qi ke dalam tubuhnya sesuai dengan teknik pemurnian Qi tingkat pertama. Yang Xuan menghela napas pelan. Tidak perlu menarik energi ke dalam tubuhnya, dia sudah memiliki energi spiritual emas di dalam dirinya, dan Yang Xuan hanya membantunya membentuk pusaran energi pertama. Setelah siklon pertama terbentuk di dalam tubuh Zhu Xinghe, perasaan kekuatan itu membuat tubuh Zhu Xinghe sedikit bergetar. Segera setelah itu, dia berdiri dan meninju sebuah batu besar di sebelahnya. Batu besar itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Zhu Xinghe terstunet, dia menatap kosong ke tangannya, seolah-olah dia tidak percaya bahwa dialah yang menyebabkan kejadian ini. Pada saat itu, Zhu Xinghe, yang telah menjadi kaisar sepanjang hidupnya, tiba-tiba menjadi seperti anak kecil, dengan air mata menggenang di matanya. Setelah terdiam cukup lama, ia tiba-tiba berbalik dan berlutut di hadapan Yang Xuan, dengan hormat memanggilnya, Guru. Suara ini diucapkan dengan ketulusan yang mendalam. Yang Xuan tidak bergerak, tetapi setelah menerima permohonannya untuk berlutut, dia menyerahkan tebasan bulan emas agung, dan pedang roh emas kepadanya. Tentu saja, cara menerapkannya sebagian besar bergantung pada individu masing-masing. Penerapan energi spiritual tidak sesulit seni bela diri, kunci penerapannya terletak pada pikiran seseorang. Sekte abadi kita membutuhkan batu spiritual untuk kultivasi, yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi secara signifikan. Ini adalah batu spiritual, dan Anda harus memperhatikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang Xuan melemparkan sebuah batu spiritual kepadanya, salah satu dari sedikit batu spiritual yang tersisa. Setelah menerima batu spiritual itu, mata Zhu Xinghe berbinar. Dari batu spiritual tersebut, ia merasakan sejumlah besar energi spiritual, sebuah kekuatan yang dijelaskan dalam teknik kultivasi abadi. Setelah menghafal karakteristik batu spiritual tersebut, dia memutuskan bahwa hal pertama yang akan dia lakukan di masa depan adalah mencari jenis batu spiritual ini. Penampilanmu sudah tidak pantas lagi untuk dunia luar, kata Yang Xuan dengan tenang, sambil meliriknya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Zhu Xinghe menarik belati dari lengan jubah naganya yang compang camping dan menggores wajahnya. Darah menyembur keluar, tetapi mata Zhu Xinghe tetap tidak berubah. Tidak puas, dia membuat beberapa sayatan sembarangan lagi, menunjukkan kekejamannya terhadap dirinya sendiri. Mohon berikan nama kepadaku, Guru, kata Zhu Xinghe kepada Yang Xuan, seolah tak menyadari rasa sakit di wajahnya. Yang Xuan terdiam sejenak. Awalnya ia berniat menggunakan energi spiritual tipe kayu untuk mengubah penampilan Zhu Xinghe, tetapi ia tidak menyangka Zhu Xinghe akan begitu kejam padanya. Tapi karena sudah seperti ini, mari kita biarkan saja seperti ini. Setelah ragu sejenak, Yang Xuan berkata dengan tenang, mulai hari ini, kau akan dipanggil Yue Bukun. Pada saat yang sama, energi spiritual yang lemah dilepaskan, menghentikan pendarahan di wajah Zhu Xinghe, tetapi bekas lukanya tidak hilang. Bahkan orang-orang terdekatnya pun akan sulit percaya bahwa penampilannya sekarang seperti ini. Baiklah, mulai hari ini, murid ini adalah Yue Bukun. Zhu Xinghe mengangguk. Apa rencanamu? Apakah kau akan terus berlatih di sini, atau? Tanya Yang Xuan. Aku memiliki kekuatan bawah tanah yang sangat besar di Kekaisaran Ming. Pasukan ini hanya mengenali token, bukan orang. Bahkan, tidak ada yang tahu bahwa mereka sebenarnya melayaniku. Kurasa pasukan ini bisa menjadi kelompok pasukan pertama di dunia sekuler Sekte Abadiku. Yang Xuan mengangguk. Dia mengerti maksud Zhu Xinghe. Karena ada batu spiritual yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi, tidak mengherankan jika dia menggunakan pengaruh bawahannya untuk mencari batu spiritual. Ambil satu set pakaian dari cincin penyimpanan, dan setelah Zhu Xinghe berganti pakaian, sebuah pilar cahaya muncul. Muncul dari pilar cahaya, Zhu Xinghe diam-diam terkejut. Dia tidak lagi ragu tentang metode Sekte Abadi. Setelah diam-diam mengantar Zhu Xinghe kembali ke kota matahari dan bulan, Yang Xuan segera pergi. Dia telah melakukan perjalanan tanpa insiden, tetapi tepat ketika dia hendak memasuki wilayah Kekaisaran Sen Agung, dia tiba-tiba melihat seseorang. Dan orang inilah yang menarik perhatiannya. Setelah ragu sejenak, Yang Xuan mendarat jauh di tanah, memperlihatkan wujud aslinya. Senior, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Yang Xuan muncul dari hutan lebat, tersenyum, dan menangkupkan kedua tangannya sebagai salam kepada orang yang telah memperhatikannya. Apakah itu kau, Nak?
Cahaya aneh muncul di mata pria itu, dan bekas luka di wajahnya cukup mencolok. Pria ini adalah raksasa berwajah penuh bekas luka yang mengajari Yang Xuan 3 jurus pukulan dalam perjalanannya ke kerajaan Cuyun. Apa yang kau lakukan di sini? Pria berbekas luka itu memandang Yang Xuan dari atas ke bawah, tampak sangat bingung. Setelah berkelana jauh, aku tak pernah menyangka akan bertemu senior di sini. Aku bahkan belum sempat berterima kasih atas kesediaanmu berbagi keahlian, seru Yang Xuan. Segalanya telah berubah. Saat itu, tingkat kultivasinya masih rendah, dan dia tidak tahu apa-apa tentang tingkat kultivasi orang ini. Sekarang, melihatnya lagi, tingkat kultivasi orang ini telah mencapai puncak alam manusia. Haha, kenapa banyak sekali kata, iya. Bukankah aku sudah minum anggurmu dan makan daging kelincimu? Pria yang memiliki bekas luka itu tertawa terbahak-bahak, menunjukkan kemurahan hati yang besar. Ngomong-ngomong, aku masih belum tahu namamu. Tanya pria yang memiliki bekas luka itu. Yang Xuan ragu sejenak, lalu berkata, nama saya Yang Guo. Bagaimana saya harus memanggil Anda, senior? Yang muda, ini takdir yang mempertemukan kita. Jangan panggil aku senior, namaku Siang Donglai, dan aku lebih tua darimu, jadi panggil saja aku kakak. Saudara Siang, Yang Xuan langsung setuju, tetapi pada saat yang sama, dia terkejut. Siang Donglai, peringkat kedua dalam peringkat manusia. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria dermawan yang telah meminum sebotol anggur dan memakan setengah kelinci darinya hari itu sebenarnya adalah Tianlang Siang Donglai, yang menduduki peringkat kedua dalam peringkat manusia tahun itu. Aku lihat kau sudah mencapai alam yang mulia, bakatmu sungguh menakjubkan. Bagaimana latihanmu dengan 3 pukulan yang kuajarkan padamu? Tanya Siang Donglai. Yang Xuan tersenyum mendengar itu, lalu melayangkan pukulan. Ledakan. Dunia kehilangan warnanya, dan hutan besar di depannya hancur total. Tidak buruk sama sekali. Kau punya banyak bakat, jauh lebih baik daripada aku dulu. Sebuah kilatan aneh muncul di mata Siang Donglai saat ia memujinya, lalu bertanya, kau mau pergi kemana? Yang Xuan berkata, Saudara Siang, aku akan segera melakukan perjalanan ke Kekaisaran Sen Agung. Siang Donglai berpikir sejenak, dan sepertinya telah mengambil keputusan. Dia berkata, kebetulan aku juga akan pergi ke Dasen. Baiklah, kau bisa ikut denganku. Baru-baru ini aku mendapat pemahaman baru tentang ketiga pukulan itu, dan aku bisa mengajarimu. Yang Xuan tersenyum dan mengangguk, tetapi kemudian ragu-ragu dan berkata, Saudara Siang, saya baru-baru ini membuat beberapa musuh karena hal-hal tertentu, jadi saya tidak bisa muncul seperti ini. Siang Donglai berkata dengan santai, ini bukan masalah serius. Jika ada dendam, aku akan mengurusnya untukmu. Yang Xuan tersenyum kecut, khawatir penampilan aslinya akan menarik perhatian orang-orang yang memiliki motif tersembunyi. Ini hanya masalah kecil, Fan tidak perlu meminta bantuan kakak laki-lakinya. Hanya saja kita perlu mengubah pendekatan kita untuk sementara waktu. Sambil berbicara, dia mengeluarkan topeng kulit manusia dari sakunya dan langsung memakainya di wajahnya. Sebenarnya, tidak ada topeng kulit manusia, itu hanyalah umpan yang diciptakan dari energi spiritual elemen kayu. Setelah melihat Yang Xuan berubah menjadi pemuda biasa, Siang Donglai tertawa dan berkata, sebaiknya kau berhati-hati. Sekalipun kau menyimpan dendam, dengan aku di sini, tak seorang pun akan berani menyentuhmu. Siang Donglai tampaknya tidak berniat untuk terbang, sebaliknya, ia malah memimpin Yang Xuan berjalan kaki. Namun begitu memasuki wilayah Kekaisaran Sen Agung, Yang Xuan mendengar kabar yang menggemparkan. Pada hari ke-7 bulan ke-9, Tianlang datang ke arah timur untuk bertarung melawan guru tertinggi Gu Sentu di puncak Gunung Wangyue. Bab 312. Sirius datang ke arah timur untuk melawan master tertinggi Gu Sentu di puncak Gunung Wangyue. Di sebuah kedai di kota perbatasan kecil Kekaisaran Sen Agung, Siang Donglai meneguk anggur murah di mangkuknya, menatap Yang Xuan dengan ekspresi aneh, dan tersenyum tipis, meskipun Gu Sentu dikenal sebagai guru agung tertinggi, dia sebenarnya hanyalah orang yang menyedihkan. Yang Xuan agak ragu bagaimana harus menanggapi hal ini. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, mengapa kakak Siang muncul di Izumo hari itu? Siang Donglai memanggil pelayan bar, dan setelah mengisi mangkuk lain dengan anggur, dia berkata, aku hanya sedang jalan-jalan. Takdir mempertemukanku denganmu, anak muda. Lalu dia bertanya, apakah Anda sudah memahami penerapan baru dari ketiga pukulan itu? Yang Xuan mengangguk. Harus diakui bahwa Siang Donglai benar-benar seorang jenius di zamannya, tak tertandingi dalam seni tinju. Mengapa kakak Siang menantang Gu Sentu untuk berduel? Dan duel hidup atau mati pula? Yang Xuan tak kuasa menahan rasa ingin tahunya. Secara logika, para master seperti Siang Donglai dan Gu Sentu seharusnya sudah melepaskan semua urusan duniawi dan fokus mengejar kesempatan yang sulit diraih itu. Mengapa mereka harus bertarung sampai mati seperti seniman bela diri biasa? Mendengar itu, Siang Donglai tertawa dan berkata, kau salah. Bukan aku yang ingin bertarung, melainkan Gu Sentu. Yang Xuan terkejut. Siang Donglai menghela napas dan berkata, alasannya sederhana, Gu Sentu tidak punya banyak waktu lagi dan ingin bertarung denganku untuk menemukan kesempatan terakhir itu. Yang Xuan kemudian mengerti. Seperti Siang Donglai, Gu Sentu terjebak di puncak jalur manusia dan belum mampu maju ke jalur ilahi selama bertahun-tahun. Karena itu, dia ingin melepaskan potensi terakhirnya melalui pertempuran hidup dan mati.
Setelah menyadari hal ini, niat awal Yang Xuan untuk membantu Xiang Donglai memudar. Ini adalah masalah yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Jika mereka bersikeras untuk ikut campur, mereka tidak hanya akan kehilangan persahabatan mereka, tetapi juga akan menciptakan permusuhan berdarah. Yang Xuan menghela napas pelan dan tidak berkata apa-apa lagi, melainkan hanya meminum semangkuk anggur bersama Xiang Donglai. Minuman keras itu mengalir ke tenggorokannya, dan rasa pedasnya membuat Yang Xuan batuk berulang kali. Dia jarang minum alkohol, dan ini adalah pertama kalinya dia mencicipi minuman keras murahan dari daerah perbatasan. Dia tidak tahan dengan rasanya. Sambil memandang ke arah timur, ia merasa geli dan menggodanya, sambil berkata, sepertinya kau terbiasa dengan anggur berkualitas, minuman keras seperti ini terlalu berat untukmu. Yang Xuan tersenyum kecut, dia tidak pernah minum alkohol. Tepat saat itu, seseorang di meja sebelah di kedai berkata, Pak Wang, saya dengar keluarga Li di kota Taihe baru-baru ini mendapatkan sejumlah anggur berkualitas tinggi. Konon, satu tegukan dapat memperpanjang umur dan membuat seseorang merasa seperti melayang di udara. Mulut saya berair. Sayang sekali, kita tidak bisa mendapatkan anggur berkualitas tinggi seperti itu. Siapa bilang sebaliknya? Aku juga pernah mendengar bahwa anggur berkualitas ini harganya 100 tael emas per mangkuk. Bahkan jika kita menjual diri kita sendiri, kita tetap tidak mampu membelinya. Saat keduanya terkagum-kagum dengan pemandangan itu, mereka tidak menyadari seorang pria bertubuh kekar dengan wajah penuh bekas luka duduk di meja sebelah, matanya sudah berbinar-binar. Xiang Donglai menatap Yang Xuan, mengecap bibirnya, dan bertanya, kau akan pergi atau tidak? Yang Xuan tetap diam, lalu mengangguk. Karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, saya sekalian saja ikut bersenang-senang. Keduanya meninggalkan kedai, menanyakan arah ke kota Taihe, lalu melaju pergi. Kota Taihe tidak jauh, jadi mereka berdua tidak terbang. Mereka terbang dan segera tiba di kota Taihe. Setelah memasuki kota, Yang Xuan bertanya kepada seseorang, dan keduanya agak tercengang. Keluarga Li memiliki sejumlah anggur berkualitas tinggi, tetapi mereka sama sekali tidak menjualnya, sehingga orang luar jarang sekali berkesempatan mencicipinya. Satu-satunya saat itu adalah ketika seorang teman guru Li berkunjung, dan guru Li mengeluarkan semangkuk minuman itu untuk menjamunya, saat itulah nama anggur berkualitas itu terungkap. Xiang Donglai melemparkan beberapa koin, mengambil 2 buah pir dari warung pinggir jalan, melemparkan satu ke Yang Xuan, lalu menggigit pir di tangannya sendiri, membuat jusnya berceceran kemana-mana, sebelum bertanya, apa maksudmu? Yang Xuan mengikuti contohnya dan menggigitnya dengan lahap. Setelah menelan jus manis itu, dia mengerutkan bibir dan bertanya, apa yang dikatakan kakak Xiang? Xiang Donglai menelan sisa buah pir di tangannya, matanya berbinar, aku ingat ketika masih kecil, aku selalu mencuri anggur tuanku. Akhirnya, tuanku mengetahuinya dan memberikannya kepadaku untuk diminum. Tapi aku tidak begitu menikmatinya. Setelah itu, aku sampai pada kesimpulan bahwa anggur curian selalu yang terbaik. Yang Xuan memutar matanya. Tidak ada orang lain yang bisa mengartikulasikan gagasan mencuri anggur dengan kedalaman filosofis seperti itu. Lalu apa yang kita tunggu? Yang Xuan membuang inti buah pir ke tanah, tetapi kemudian melihat tempat sampah di sebelah penjual buah pir. Dia mengambil inti buah pir itu dan membuangnya ke tempat sampah. Penjual buah pir itu adalah seorang lelaki tua dengan pakaian compang camping. Melihat tingkah laku Yang Xuan, dia tersenyum padanya. Setelah Yang Xuan melemparkan sepotong perak dan mengambil beberapa buah pir, Xiang Donglai menatapnya sambil tersenyum, matanya dipenuhi kekaguman karena mereka memiliki visi yang sama. Yang Xuan melemparkan 2 buah pir kepadanya dan mendesak, ayo, kita minum. Xiang Donglai tertawa terbahak-bahak, menggigit buah pir itu dengan lahap, lalu berkata kepada penjual pir, Pak Tua, bolehkah saya bertanya bagaimana cara menuju rumah keluarga Li? Setelah penjual buah pir menunjukkan arahnya, keduanya segera pergi. Yang Xuan hendak menuju kediaman keluarga Li ketika Xiang Donglai menghentikannya. Di malam hari, anggur terasa paling enak jika diminum secara diam-diam di malam hari. Teori macam apa ini? Yang Xuan memutar matanya. Xiang Donglai ini sama sekali tidak menyerupai seorang guru Tao tingkat puncak, dia hanyalah seorang pemabuk yang sedang mabuk berat. Namun, Yang Xuan toh hanya menemaninya, jadi tidak masalah kapan waktunya. Keduanya kemudian menemukan sebuah penginapan dan menginap di sana. Malam itu, Xiang Donglai mengetuk pintu Yang Xuan. Ketika pintu terbuka, Yang Xuan terdiam melihat penampilan Xiang Donglai. Ia mengenakan pakaian serba hitam, dengan wajahnya tertutup kain hitam. Apakah seseorang akan mencuri anggur? Apakah ini malam yang gelap dan badai, waktu yang tepat untuk melakukan pembunuhan? Lagi pula, dengan keahlian mereka, bagaimana mungkin mereka bisa ditemukan oleh orang biasa? Melihat ekspresi aneh Yang Xuan, Xiang Donglai melemparkan handuk ke wajahnya dan berkata, tutup. Begitulah cara mencuri anggur. Dulu aku sering melakukan ini saat masih kecil, jadi aku punya pengalaman. Pendidikan harus dimulai sejak masa kanak-kanak. Yang Xuan menghela napas dalam hati, lalu menutupi wajahnya dengan handuk. Hari sudah larut ketika mereka berdua menyelinap keluar dari penginapan dan langsung menuju kediaman keluarga Li. Keluarga Li adalah keluarga terkemuka di kota Taihe, dengan lahan luas yang berisi paviliun, teras, dan menara. Setelah melewati para penjaga dan menyelinap masuk ke kediaman keluarga Li, keduanya agak merasa kesulitan. Mereka tidak tahu di mana anggur itu disimpan.
Karena tidak ada pilihan lain, Yang Xuan harus menyebarkan indera ilahinya dan mencari sejengkal demi sejengkal, yang membawanya ke gudang anggur besar di halaman belakang. Ini, Yang Xuan memanggil Xiang Donglai dan bergegas menghampirinya lebih dulu. Tidak ada seorang pun yang menjaga gudang anggur, dan pintu besi berat serta gembok di lantai bukanlah halangan bagi kedua pria itu. Jadi, setelah mereka menyelinap masuk ke gudang anggur, Xiang Donglai memandang Yang Xuan dengan aneh dan bertanya, apakah kau seekor anjing? Aku seekor kucing, kata Yang Xuan dengan kesal. Xiang Donglai tertawa terbahak-bahak, matanya sudah berbinar-binar. Guci-guci anggur berkualitas di gudang bawah tanah yang besar itu membuat air liurnya menetes. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengambil sebuah guci anggur, memecahkan segel lumpurnya, dan meminumnya sampai habis. Aroma anggur memenuhi udara. Tapi Xiang Donglai mengerutkan kening. Bukan di bar ini. Anggur ini rasanya enak, tetapi menyebutnya anggur berkualitas tinggi rasanya terlalu berlebihan. Yang Xuan tidak bisa membedakan antara anggur yang baik dan yang buruk, baginya, semuanya berbau sama. Apakah ini? Yang Xuan melangkah 2 langkah ke depan, mengambil guci kecil lainnya, memecahkan segel tanah liatnya, dan menyerahkannya kepada Xiang Donglai. Setelah menyesapnya, Xiang Donglai berkata, rasanya sedikit lebih baik daripada yang terakhir, tapi masih belum sempurna. Yang Xuan melihat sekeliling dan menemukan 2 tong kayu di sudut. Dia mendekat dan melihat bahwa ada tutup kecil di salah satu sisi setiap tong. Yang Xuan mengambil mangkuk kosong di sebelahnya, membuka tutupnya, dan terkejut ketika anggur merah mengalir ke dalam mangkuk. Anggur. Xiang Donglai berjalan mendekat, mengerutkan kening sambil memandang cairan di dalam mangkuk, dan bertanya, anggur jenis apa ini? Mengapa warnanya seperti ini? Ini namanya anggur, kata Yang Xuan. Xiang Donglai mengambil mangkuk anggur, menyesapnya, dan matanya berbinar, Ini enak sekali. Setelah mengatakan itu, dia menghabiskan anggur di mangkuk itu dalam sekali teguk, lalu pergi ke ember kayu untuk mengisinya kembali, dan meminum 3 mangkuk berturut-turut sebelum bersendawa puas. Anggur yang enak, katanya, matanya berkaca-kaca karena mabuk. Dia minum dengan lahap, tetapi Yang Xuan tetap diam. Setelah melirik sekilas ke dinding, dia meraba-raba di atasnya sebentar, lalu menarik sebuah tuas, membuka pintu tersembunyi yang memperlihatkan sebuah kotak kecil berisi 4 guci anggur. Xiang Donglai berjalan mendekat sambil membawa semangkuk anggur, matanya masih kabur karena mabuk, dan berkata, masih ada anggur, biar ku cicipi. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah kendi kecil berisi anggur, memecahkan segel lumpurnya, dan bersiap untuk memasukkannya ke dalam mulutnya. Kau tidak bisa minum anggur ini. Yang Xuan menghentikannya, matanya berkilat dingin. Bab 313. Xiang Donglai terkejut, dan kabut mabuk di matanya tiba-tiba lenyap saat ia menatap guci anggur di tangannya. Pada saat itu, gumpalan gas hitam keluar dari mulut guci yang telah pecah akibat segel lumpur. Tatapan mata Yang Xuan sedingin es. Gumpalan kekuatan spiritual yang terpancar dari guci anggur membuat Yang Xuan tanpa sadar teringat akan Gunung Suci. Sungguh penemuan yang tak terduga. Dia tidak pernah membayangkan akan menemukan anggur yang mengandung kekuatan jiwa di sini. Tampaknya guru Li dari kota Taihe memiliki hubungan yang tak dapat dijelaskan dengan Gunung Suci. Xiang Donglai memeriksa guci anggur itu, dan bahkan mencondongkan tubuh untuk mencium aromanya. Setelah melihat banyak tempat di dunia, dia menyadari bahwa anggur itu tidak tepat dan tentu saja menolak untuk meminumnya. Bau orang mati, kata Xiang Donglai. Yang Xuan mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiang Donglai meletakkan guci anggur, berpikir sejenak, dan tiba-tiba berkata, mari kita pergi dan melihat siapa Tuan Li ini. Yang Xuan memiliki ide yang sama, dan mengangguk setelah mendengarnya. Xiang Donglai keluar lebih dulu, dan sebelum pergi, dia tidak lupa meletakkan kendi anggur ke dalam cincin penyimpanannya, yang membuat Yang Xuan terdiam. Setelah keluar dari gudang anggur, keduanya mengidentifikasi arah menuju halaman utama dan langsung bergegas ke sana. Setelah mencari ke sana kemari tanpa menemukan siapapun, Yang Xuan memutuskan untuk berpura-pura menjadi pencuri dan menanyai seorang pelayan. Setelah bertanya, mereka mengetahui bahwa Tuan Li sama sekali tidak berada di rumah keluarga Li, dia telah pergi 3 hari sebelumnya dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Yang Xuan akhirnya mendapatkan petunjuk tentang Gunung Suci, dan karena tidak ingin membuat musuh waspada, dia menarik Xiang Donglai pergi. Sesampainya di penginapan, Xiang Donglai pertama-tama mengeluarkan sebotol anggur dan meminumnya dengan lahap sebelum tiba-tiba bertanya, apakah kau menyimpan dendam terhadap garis keturunan Gunung Suci? Yang Xuan menatapnya dan bertanya, bagaimana kau tahu? Guci anggur itu jelas berhubungan dengan Gunung Suci, tetapi kilatan dingin di matamu tidak luput dari perhatianku, kata Xiang Donglai. Yang Xuan tidak membantahnya, dan berkata, benar, aku menyimpan dendam yang mendalam terhadap garis keturunan Gunung Suci. Kalau begitu berhati-hatilah. Xiang Donglai menghela napas dan melanjutkan, garis keturunan Gunung Suci terlalu misterius dan sangat kuat. Sepertinya mereka ada di mana-mana. Bahkan aku pun tidak akan berani menyinggung mereka dengan mudah. Jika kau sampai membuat mereka marah, keadaan bisa menjadi rumit. Yang Xuan tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, mereka tidak akan bisa menemukan saya untuk sementara waktu. Xiang Donglai mengangguk, mengganti topik pembicaraan, dan berkata sambil tersenyum, ikutlah denganku untuk membunuh beberapa orang besok.
Yang Xuan bertanya dengan terkejut, pembunuhan. Siapa yang kau bunuh? Xiang Donglai meletakkan guci anggur dan berkata, sekitar 300 mil dari sini, ada sebuah danau besar. Di danau itu, ada sebuah kelompok bernama Balai 7 Pembunuh, yang memiliki 7 bandit. Besok, ikutlah denganku untuk membunuh ke-7 orang ini. Yang Xuan menjadi semakin penasaran, apa kesalahan ke-7 orang malang ini sampai membuatmu tersinggung. Xiang Donglai menggelengkan kepalanya, tidak, tetapi mereka telah menimbulkan malapetaka di wilayah seluas ratusan mil, dan banyak orang telah meninggal karena mereka. Seharusnya mereka sudah dibunuh sejak lama. Yang Xuan terdiam sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, berapa tingkat kultivasi ke-7 orang ini? Tingkat tertinggi adalah garis surga pertama, kurasa namanya seperti serigala hitam, yang lainnya mungkin hanya tingkat bawaan. Kata Xiang Donglai dengan santai. Nah, kau, seorang ahli tingkat puncak, akan membunuh beberapa ahli tingkat pertama yang memang sudah ahli sejak lahir. Bagus sekali, sangat hebat. Apakah kamu yakin bukan karena julukannya menyinggung perasaanmu? Yang Xuan tetap diam. Xiang Donglai sepertinya telah menebak pikiran Yang Xuan, dan menggelengkan kepalanya, berkata, mereka secara khusus menargetkan manusia biasa, yang tidak dapat dimaafkan. Membunuh mereka juga merupakan tindakan atas nama surga. Yang Xuan dipenuhi rasa hormat. Tentu saja, orang ini berani menggunakan serigala sebagai sinyalnya, jadi jika dia tidak mati, siapa yang akan mati? Kata Xiang Donglai sambil tersenyum. Yang Xuan hampir tidak bisa bernapas. Jika pria bernama Sirius ini tahu bahwa julukannya telah menarik perhatian seorang ahli tingkat tinggi, apakah dia akan menangis dan memohon untuk mengganti namanya? Aku punya pertanyaan, kata Yang Xuan sambil menatap Xiang Donglai. Apa pertanyaanmu? Tanya Xiang Donglai. Bukankah para master perlu menenangkan pikiran mereka sebelum pertempuran yang menentukan, bahkan mandi dan berganti pakaian untuk mencoba mendapatkan kondisi mental terbaik? Mengapa kau berlarian seperti ini? Kau sedang membicarakan Gu Sentu, kan? Apa yang dia lakukan persis seperti yang kau gambarkan. Dia sangat teliti soal hal-hal seperti ini. Aku yakin dia sedang menyalakan dupa sekarang, mencoba menenangkan pikirannya dan mengatur kondisi fisiknya. Xiang Donglai tertawa. Lalu, dia menatap Yang Xuan dan berkata, Yang muda, apakah kau tahu bagaimana aku memasuki Dao? Yang Xuan menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak tahu. Xiang Donglai berkata dengan sedikit nostalgia di matanya, aku seorang yatim piatu. Ketika aku masih kecil, guruku mengadopsiku. Dia adalah seorang guru bela diri biasa yang menjalankan sekolah bela diri kecil untuk mencari nafkah. Dia pernah berkata kepadaku bahwa hal yang paling sederhana adalah hal yang paling rumit. Jadi, dia menyuruhku berlatih gerakan-gerakan paling sederhana berulang kali, hari demi hari, tahun demi tahun. Saat berbicara, senyum muncul di wajahnya, seolah-olah dia sedang mengenang masa kecilnya. Yang Xuan menghela napas dalam hati, menyadari bahwa bahkan orang biasa pun dapat memiliki kebenaran yang mendalam. Yang paling sederhana juga merupakan yang paling kompleks. Bukankah ini sebuah kebenaran mendalam tentang alam semesta? Tentu saja, aku baru tahu belakangan bahwa dia sama sekali tidak tahu gerakan lain, dan aku telah tertipu olehnya, kata Xiang Donglai sambil menggelengkan kepalanya. Yang Xuan hampir tersedak sampai mati. Bisakah Anda berhenti? Napas berat ini sangat berbahaya. Xiang Donglai mengabaikan Yang Xuan dan menghela napas, tapi sudah terlambat. Dia benar-benar telah menipuku. Yang Xuan terkejut. Apakah dia telah ditipu? Apa maksudnya? Sambil menatap Yang Xuan ke arah timur, dia tersenyum dan berkata, jadi pada akhirnya, aku memasuki Dao melalui jalan fana, apakah kau mengerti? Yang Xuan memahami bahwa jalan yang mengarah ke timur adalah jalan manusia biasa, kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian, hal-hal yang paling umum dan alami. Oleh karena itu, dia tidak perlu menenangkan pikirannya atau mandi dan membakar dupa, dia hanya perlu melakukan yang terbaik. Pada saat itu, Yang Xuan merasakan rasa hormat yang mendalam kepada Xiang Donglai. Sepanjang sejarah, guru mana yang tidak memiliki dukungan sumber daya yang melimpah dan penguasaan berbagai kitab rahasia sebelum akhirnya memahami Jalan Agung. Namun hanya Xiang Donglai yang memasuki Jalan Agung sebagai manusia biasa, memulai perjalanan melawan langit dengan tubuh manusia fana. Yang Xuan tiba-tiba mendapat ide, jika Xiang Donglai ditempatkan di dunia kultivator, dia mungkin akan menjadi protagonis yang menentang takdir. Xiang Donglai menatap Yang Xuan, tersenyum, dan tiba-tiba berkata, kau mengerti. Yang Xuan mengangguk. Namun Xiang Donglai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu tidak mengerti. Yang Xuan menatapnya dengan aneh. Apa itu manusia biasa? Apa itu luar biasa? Xiang Donglai sepertinya berbicara kepada Yang Xuan, tetapi juga kepada dirinya sendiri, guruku adalah manusia biasa, tetapi menurutku dia luar biasa. Dia dapat menyentuh jalan luar biasa dengan tubuh manusia biasa. Itulah yang membuatnya luar biasa. Yang Xuan menatap Xiang Donglai, tampak termenung. Sama seperti penjual buah pir itu, berjualan buah pir adalah hal biasa, tetapi dia juga menaruh tempat sampah di sampingnya, yang merupakan hal luar biasa. Melakukan hal-hal luar biasa dengan tubuh fana, itulah jalan yang benar. Suara yang datang dari timur itu seolah bergema dari kegelapan, seperti guntur. Dia menatap langsung ke arah Yang Xuan, tatapannya tajam. Saya pernah melihat polisi menangkap pencuri, dan meskipun mereka ditusuk beberapa kali, mereka tidak mundur.
Mereka mati, dan pencuri itu dipenggal kepalanya. Ini luar biasa, inilah caranya. Aku telah melihat orang-orang benar memadamkan api, dan meskipun tubuh mereka dilalap api, mereka tidak berbalik. Mereka mati dan api padam. Ini luar biasa, inilah jalannya. Saya telah melihat guru-guru maju dan gugur untuk melindungi murid-murid mereka. Ini luar biasa, inilah jalan yang benar. Saya pernah melihat tentara yang, meskipun menghadapi kekuatan musuh 100 kali lebih besar, tidak mundur karena takut, dan tetap berdiri tegak bahkan setelah ditembak berkali-kali. Ini luar biasa, inilah jalannya. Ini luar biasa, inilah jalan yang benar. Ledakan. Suara gemuruh petir terdengar, dan Yang Xuan membeku. Bab 314. Ini luar biasa, inilah jalan yang benar. Dalam sekejap, suara gemerisik bunga dari timur meledak di telinga Yang Xuan, seperti guntur yang menyambar dunia, membuat kulit kepalanya merinding. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya sedikit bergetar, seolah-olah beresonansi dengan kata-kata Xiang Donglai. Pada saat itu, sebuah kata tiba-tiba muncul di benak Yang Xuan tanpa alasan yang jelas. Transformasi menjadi makhluk ilahi. Apa itu Tuhan? Bagaimana seseorang bisa menjadi Tuhan? Lalu, sekarang aku bertanya padamu, apa itu Dao? Suara Xiang Donglai menggema di telinga Yang Xuan, membawanya kembali ke kenyataan. Apa itu Dao? Yang Xuan bergumam berulang kali. Apakah jalan itu? Xiang Donglai bertanya lagi. Apa itu Dao? Yang Xuan mengulangi pertanyaan tersebut. Xiang Donglai mengangguk dan tersenyum, ya, itu berhasil dengan baik. Begitulah cara saya tertipu oleh guru saya dulu. Berdebar. Yang Xuan hampir terjatuh. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Xiang Donglai tersenyum, bangkit dan berjalan menuju pintu. Tepat sebelum pergi, dia tiba-tiba berkata, aku bisa merasakan bahwa kau memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam dirimu, tetapi, Yang si kecil, di manakah Daomu? Yang Xuan terkejut. Bagaimana dengan jalan hidupnya? Apakah dia juga perlu memasuki Dao? Apakah para kultivator juga perlu memasuki Dao? Apakah Anda membutuhkannya? Yang Xuan merasa bingung. Satu demi satu, para praktisi yang sangat terampil muncul di hadapannya. Han Zibei, melawan arus, Zhuo Qinghou, bertarung di medan perang, jalan Zhu Yuxi menuju peremajaan, ilmu pedang Yue Qianlou. Setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri yang unik, dan setiap orang mengikuti jalan hidupnya masing-masing. Lalu bagaimana dengan dia? Apa yang dia ikuti? Apa jalan hidupnya? Yang Xuan termenung dalam-dalam. Keesokan paginya, Xiang Donglai tiba di kamar Yang Xuan. Melihat Yang Xuan masih duduk di kursi tanpa bergerak, dia tertawa dan berkata, kau benar-benar berhasil menipuku. Ayo, kita pergi membunuh seseorang. Tidak menyenangkan pergi sendirian. Tanpa basa-basi lagi, dia meraih Yang Xuan dan pergi. Yang Xuan sejenak mengesampingkan pikirannya dan mengikutinya. Keduanya sangat cepat, dalam waktu kurang dari setengah hari, Seven Kill Hall sudah terlihat. Bagaimana cara kita membunuh mereka? Secara terang-terangan atau secara diam-diam? Tanya Xiang Donglai. Bunuh aku dengan cara apapun yang kau mau, kata Yang Xuan tanpa berkata-kata. Sebagai seorang master yang telah memasuki Dao, apakah Anda perlu membunuh beberapa kultivator bawaan biasa secara diam-diam? Kalau begitu, mari kita bunuh mereka secara terang-terangan. Aku akan membunuh mereka, dan kau bisa menyelamatkan mereka. Ada penjara lain di belakang sini, tempat mereka memenjarakan orang-orang biasa yang mereka tangkap untuk bekerja bagi mereka. Pergi dan bebaskan mereka, kata Xiang Donglai. Yang Xuan mengangguk, dan dengan sapuan indera ilahinya, dia telah menemukan lokasi tersebut. Melihat Yang Xuan mengerti, Xiang Donglai tiba-tiba melompat ke udara dan berteriak, bocah serigala hitam, keluar dan hadapi kematianmu. Ledakan. Seluruh aula Xiao Qixia, yang terletak di tengah danau, menjadi gempar. Yang Xuan mengabaikan Xiang Donglai dan langsung menuju lokasi penjara. Sesampainya di penjara, Yang Xuan dengan santai menghabisi beberapa penjaga sebelum membuka pintu penjara. Saat sebagian besar warga biasa keluar dari penjara, Xiang Donglai sudah tiba di gerbang penjara. Apakah kau sudah selesai membunuh mereka semua? Tanya Yang Xuan dengan penasaran. Karena Black Wolf tidak ada di sini, aku akan membunuh 6 orang lainnya. Xiang Donglai menggelengkan kepalanya dan berkata. Seorang pria parubaya di sebelahnya kehilangan keseimbangan dan tersandung, hampir jatuh, ketika Xiang Donglai mengulurkan tangan dan menangkapnya. Hati-hati, ada perahu di belakang kita. Sebaiknya kau naik perahu itu dan segera pergi, kata Xiang Donglai kepada pria parubaya itu. Terima kasih, dermawan saya. Terima kasih, dermawan saya. Pria parubaya itu hendak berlutut di tanah, tetapi Xiang Donglai membantunya berdiri. Yang Xuan bertanya, bagaimana dengan bandit lainnya? Apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Membebaskan mereka semua. Xiang Donglai berkata, bubarkan mereka. Tanpa pemimpin, mereka tidak bisa menimbulkan masalah. Yang Xuan menggelengkan kepalanya. Jika dia melakukan ini, tidak seorang pun di aula 7 pembunuh akan selamat, mereka semua akan dibunuh olehnya. Namun, Xiang Donglai tentu saja memiliki kode etik sendiri, dan Yang Xuan tidak ingin ikut campur, jadi dia tetap diam. Setelah semua orang naik ke perahu dan pergi, Xiang Donglai membubarkan semua bandit lain dari aula 7 pembunuhan, lalu mereka berdua pergi. Apa selanjutnya? Tanya Yang Xuan.
Pergilah cari serigala hitam. Jika orang ini tidak mati, aula 7 pembunuhan mungkin akan bangkit dari abu, kata Xiang Donglai. Ada petunjuk, tanya Yang Xuan. Kilatan dingin muncul di mata Xiang Donglai, dan dia berkata dengan dingin, apakah menurutmu serigala hitam ini adalah? Yang Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa itu? Dia Tuan Li dari kota Taihe. Xiang Donglai mencibir, seharusnya aku membunuhnya dulu. Yang Xuan benar-benar tidak menyangka ini. Siapa sangka bahwa tokoh penting di kota Taihe ternyata adalah pemimpin bandit aula 7 pembunuh. Dia membayangkan guci-guci anggur yang mengeluarkan asap hitam dan sebuah dugaan terbentuk di benaknya. Mungkinkah Li Heilang memiliki semacam hubungan dengan Gunung Suci? Setelah membakar aula 7 pembunuhan dan menghanguskannya menjadi abu, Xiang Donglai tiba-tiba berkata, ayo, aku akan mengajakmu menemui seseorang. Kau akan menemui siapa? Tanya Yang Xuan dengan bingung. Kau akan tahu saat melihatku, kata Xiang Donglai secara misterius, tanpa memberikan jawaban langsung. Tempat yang akan saya tuju ke arah timur adalah sebuah kota kecil. Kota ini kecil, tidak butuh waktu lama untuk berjalan kaki dari satu ujung ke ujung lainnya. Xiang Donglai membawa Yang Xuan bersamanya, tetapi mereka membutuhkan hampir 1 jam untuk berjalan dari satu ujung jalan ke ujung lainnya. Xiao Xiang, kau sudah kembali. Seorang wanita tua berjalan keluar pintu dengan langkah gemetar, menyeringai dengan giginya yang ompong, dan menyelipkan beberapa butir telur ke tangan Xiang Donglai dan Yang Xuan. Xiao Xiang, pemuda siapa ini? Apakah dia muridmu? Tanya wanita tua itu. Bibi Zhang, ini bukan muridku, ini saudaraku. Xiang Donglai dengan gembira mengupas telur itu, memasukkannya ke mulutnya, dan memberi isyarat kepada Yang Xuan untuk segera memakannya. Oh, betapa tampannya pemuda ini. Mata Bibi Zhang menghilang dari senyumannya. Aku belum berjalan beberapa langkah dari pintu rumah Bibi Zhang ketika aku dihentikan oleh seorang lelaki tua. Ayo, makanlah. Lelaki tua itu terus menyodorkan kue wijen ke tangan Xiang Donglai dan Yang Xuan. Xiang Donglai sepertinya tidak memiliki konsep sopan santun. Dia mengambil makanan itu dan langsung memasukkannya ke mulutnya. Kemudian, seolah-olah belum puas, dia mengupas telur yang didapatnya dari Bibi Zhang, langsung memasukkannya ke dalam panekuk, dan menelannya dalam satu gigitan. Yang Xuan juga mencicipi kue wijen itu dan mendapati rasanya enak. Maka, saat ia melakukan perjalanan ke arah timur, ia memakan berbagai macam makanan hingga mencapai ujung barat kota, di mana Yang Xuan menyadari bahwa ia tidak bisa makan apapun lagi. Xiang Donglai bersendawa puas dan berkata dengan ekspresi gembira, sudah lama sekali aku tidak makan seenak ini. Yang Xuan memasukkan sisa barang-barangnya ke dalam cincin penyimpanannya sebelum bertanya, di mana ini? Mengapa sepertinya semua orang mengenalmu? Ini rumahku, kata Xiang Donglai sambil tersenyum. Yang Xuan terkejut, rumah Xiang Donglai. Lupakan saja, ayo, aku akan mengantarmu menemui seseorang, kata Xiang Donglai, lalu memimpin jalan menuju sebuah halaman kecil. Begitu sampai di pintu, dia tanpa ragu langsung mulai memotret gerbang itu tanpa pandang bulu. Tepuk tangan. Liu tua, buka pintunya, aku kembali. Teriak Xiang Donglai sambil menggedor pintu. Tidak ada yang menjawab. Yang Xuan memandang kelompok itu dengan ekspresi bingung. Dalam pemindaian indera ilahinya, tidak ada seorang pun di halaman. Dia tidak percaya bahwa seseorang dengan tingkat kultivasi Xiang Donglai tidak akan tahu bahwa tidak ada seorang pun di halaman. Namun Xiang Donglai tidak menganggapnya serius dan malah menggedor pintu lebih keras lagi. Dor dor dor. Liu tua, kalau kau tidak membuka pintu, aku akan mendobraknya. Xiang Donglai sengaja mengguncang pintu hingga berderit. Tetap tidak ada yang menjawab. Tepat ketika Yang Xuan hendak berbicara, Xiang Donglai tersenyum dan berkata kepada Yang Xuan, Pak Liu yang tua ini agak kurang pendengarannya, tapi tidak apa-apa, perhatikan aku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, mengambil batu seukuran kepalan tangan dari pinggir jalan, dan tanpa berpikir panjang, melemparkannya melewati tembok halaman. Dentang. Ada sesuatu yang rusak. Ini adalah tong besar ke-8 yang telah kau pecahkan. Masing-masing berharga 1 tael perak, sehingga totalnya 8 tael. Bayarlah. Sebuah suara terdengar dari halaman. Yang Xuan terkejut dan kembali mengamati halaman dengan indera ilahinya, tetapi tetap tidak menemukan siapapun di sana. Lihat, sudah kubilang orang tua ini pendengarannya kurang baik. Xiang Donglai berkata sambil tersenyum. Bab 315. Pintu berderi terbuka, dan seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan janggut panjang menjulurkan kepalanya keluar. Ia pertama kali melirik Xiang Donglai, lalu mengalihkan pandangannya ke Yang Xuan. Xiao Xiang, kenapa kau membawa seseorang ke sini? Tanyanya kepada Yang Xuan. Ini saudaraku, kata Xiang Donglai sambil tersenyum. Silakan masuk, tetapi harap diperhatikan, tidak ada anggur. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu berbalik dan berjalan ke halaman. Lihatlah dirimu yang menyedihkan, kapan aku pernah minum anggurmu? Kata Xiang Donglai sambil menarik Yang Xuan ke halaman. Indra ilahi Yang Xuan terus memindai lelaki tua itu, tetapi meskipun matanya telah melihat lelaki tua itu, indra ilahinya tetap tidak dapat mendeteksinya. Terdapat beberapa batu yang tersebar di sekitar halaman, beberapa di antaranya disusun menyerupai lempengan batu dengan tulisan di atasnya. Jelas bahwa lelaki tua itu adalah seorang tukang batu. Melihat Yang Xuan melihat sekeliling, Xiang Donglai tersenyum dan berkata, jangan melihat-lihat lagi.
Orang tua ini adalah seorang tukang batu yang ahli dalam mengukir batu nisan. Dia tidak tahu apa-apa selain itu. Terdapat sebuah meja batu di halaman, dengan beberapa batu besar yang diletakkan begitu saja di sampingnya, berfungsi sebagai bangku. Setelah Xiang Donglai menarik Yang Xuan untuk duduk, lelaki tua bermarga Liu keluar dari ruangan sambil membawa 3 mangkuk pecah di satu tangan dan sebuah teko di tangan lainnya. Setelah menuangkan air untuk Xiang Donglai dan Yang Xuan, dia bertanya, apa yang membawa kalian kemari kali ini? Xiang Donglai dengan santai mengambil mangkuk air, menyesapnya, lalu berkata, apakah aku tidak boleh datang jika tidak ada masalah? Pria tua itu terkekeh dan berkata, Tianlang Xiang Donglai itu orang seperti apa? Dia orang yang sangat sibuk. Apakah dia punya waktu untuk datang ke tempatku yang kumuh ini? Xiang Donglai tersenyum dan berkata dengan santai, apakah reputasiku layak dibanggakan di hadapanmu? Pria tua itu sepertinya tidak mendengarnya dan mengalihkan pandangannya ke Yang Xuan, mengamatinya dari atas ke bawah. Senyum Xiang Donglai memudar, dan setelah menyesap air lagi, dia perlahan berkata, aku tidak yakin. Kata-kata itu muncul begitu saja, tetapi lelaki tua itu jelas memahaminya. Dia tertawa kecil lagi dan berkata, mengatur pemakamanmu. Xiang Donglai menatapnya tajam, tidak bisakah kau mengatakan sesuatu yang baik? Jika kamu ingin mendengarkan musik yang bagus, pergilah ke rumah bordil. Gadis-gadis di sana lebih pandai berbicara daripada bernyanyi. Xiang Donglai menghela napas, jika aku tidak kembali, berikan semua yang kutinggalkan di sini padanya. Dia menunjuk ke arah Yang Xuan. Secercah kejutan terpancar di mata lelaki tua itu saat ia menatap Yang Xuan dengan agak heran. Setelah beberapa saat, ia bertanya, apakah dia muridmu? Sudah kubilang dia saudaraku, kata Xiang Donglai dengan kesal. Lalu mengapa kau begitu baik padanya? Tanya lelaki tua itu dengan rasa ingin tahu. Jangan khawatir, ingat saja untuk memberikan barang-barang itu lain kali. Xiang Donglai tidak ingin menjelaskan apapun. Apapun yang membuatmu bahagia, desah lelaki tua itu. Pada hari-hari berikutnya, Xiang Donglai dan Yang Xuan menetap di kota itu. Setiap hari, Xiang Donglai mengajak Yang Xuan berkeliling, makan bakpao di satu tempat di pagi hari dan mie di tempat lain di siang hari, menjalani kehidupan yang sangat riang dan bahagia. Setelah beberapa hari, Xiang Donglai berkata kepada Yang Xuan, baiklah, sudah waktunya untuk pergi. Yang Xuan tidak berkata apa-apa dan mengikuti Xiang Donglai menjauh dari kota. Itulah rumahku, dan juga jalanku. Setelah meninggalkan kota, Xiang Donglai berhenti dan melihat ke arah kota tersebut. Tidak ada yang tahu kecuali kamu. Lanjut Xiang Donglai. Yang Xuan bertanya, mengapa? Xiang Donglai tertawa kecil dan berkata, aku tidak punya anak dan sendirian. Takdir yang mempertemukan kita saat ini. Kau ingin menjadikanku muridmu, dan kemudian mewariskan tongkat estafetmu. Tanya Yang Xuan. Selama periode waktu ini, ia jelas merasakan bahwa Xiang Donglai bermaksud mengatur urusannya setelah kematiannya, dan bahkan sampai mengajarkan cara yang sama kepada Yang Xuan melalui contoh. Kalau begitu, saya akan menerima murid magang, tidak terlalu formal. Tapi Anda benar tentang poin kedua. Keterampilan saya tidak bisa begitu saja hilang. Saya berharap bisa mewariskannya, kata Xiang Donglai. Apa daumu? Tanya Yang Xuan tiba-tiba setelah lama terdiam. Hal yang paling biasa adalah hal yang paling luar biasa. Kata-kata Xiang Donglai tegas dan penuh kekuatan yang tak terbantahkan, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan pernah berpikir untuk mengulangi jalan yang saya tempuh, itu mustahil. Yang Xuan menatapnya, menunggu dia melanjutkan. Pandangannya beralih ke arah timur, menatap ke kejauhan, ke arah kota. Kamu harus mencari jalanmu sendiri. Aku hanya menceritakan perjalananku dalam mencari jalan itu, kata Xiang Donglai. Yang Xuan merenung dalam diam. Melihat Yang Xuan tetap diam, Xiang Donglai tiba-tiba tersenyum dan bertanya, kau sudah tinggal di kota ini selama beberapa hari. Apakah kau memperhatikan sesuatu yang berbeda? Apakah kota ini penuh dengan orang tua? Yang Xuan sudah lama menyadari hal ini, tidak ada satupun orang muda di kota itu. Xiang Donglai mengangguk, apakah kamu ingat apa yang kukatakan padamu hari itu? Sebenarnya, para lansia ini semuanya adalah lansia kesepian yang tidak memiliki siapapun untuk mendukung mereka. Aku membawa mereka ke kota kecil ini agar mereka dapat mengakhiri hidup mereka dengan tenang. Secercah kekaguman terpancar di mata Yang Xuan. Sungguh luar biasa bahwa seorang guru di puncak kultivasi dapat melakukan tindakan mulia seperti itu. Pada saat ini, Yang Xuan mulai memahami penalaran Xiang Donglai. Adapun lelaki tua Liu itu, mata Xiang Donglai memperlihatkan senyum, jangan remehkan dia. Dia mungkin terlihat seperti lelaki tua yang mengukir batu nisan sekarang, tetapi dulu, dia adalah pembunuh yang kuat dan kejam. Lalu, Yang Xuan sangat tertarik pada lelaki tua itu. Lalu, kemudian dia terluka parah oleh musuh-musuhnya, dan kehilangan hampir seluruh kultivasinya. Sekarang dia hanya seorang tukang batu, kata Xiang Donglai. Melihat rasa ingin tahu di mata Yang Xuan, dia menambahkan, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, tetapi jangan beritahu siapapun. Orang tua ini adalah tokoh terkemuka di peringkat bumi pada masa lalu. Peringkat duniawi. Yang Xuan mendengar nama ini untuk pertama kalinya. Di atas peringkat manusia adalah peringkat bumi, jelas Xiang Donglai. Apakah ada juga peringkat surgawi? Tanya Yang Xuan.
Siang Donglai mengangguk, iya, tetapi peringkat surgawi benar-benar di luar jangkauan kita, jadi menyebutkannya tidak ada gunanya. Yang Xuan berpikir sejenak dan bertanya, peringkat bumi ini. Siang Donglai tahu apa yang ingin ditanyakan Yang Xuan, dan langsung berkata, setelah seorang seniman bela diri mencapai tingkat ke-9 dari jalan manusia, dia harus menemukan jalannya sendiri untuk melangkah ke jalan masuk. Namun, memasuki jalan masuk bukanlah akhir, melainkan hanya permulaan. Di puncak jalan masuk, langkah selanjutnya adalah jalan ilahi. Jalan para dewa. Tatapan aneh muncul di mata Yang Xuan. Siang Donglai mengangguk, sedikit kerinduan terpancar di matanya, dari puncak dao menuju jalan ilahi, hanya ada satu langkah, tetapi perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Jalan ilahi itu sulit ditemukan. Siang Donglai menghela napas dan terdiam. Setelah terdiam cukup lama, dia tiba-tiba terkekeh dan berkata, mengapa membicarakan semua ini? Semuanya terlalu samar. Ngomong-ngomong, kau akan pergi ke reruntuhan dewa bela diri untuk bersaing memperebutkan kesempatan, kan? Yang Xuan sedikit terkejut, lalu mengangguk. Alasan mereka mengatakan ingin memasuki reruntuhan dewa bela diri sebenarnya hanya untuk menyelidiki asal-usul mutiara hitam, tetapi jika Anda ingin mengatakan mereka sedang memperebutkan sebuah kesempatan, Anda hampir tidak bisa menyebutnya demikian. Melihat Yang Xuan mengangguk, Siang Donglai tersenyum dan berkata, reruntuhan dewa bela diri terlalu misterius. Siapa yang tahu apa yang ada di dalamnya? Tapi pasti akan menarik banyak kekuatan untuk terlibat. Jika ingin membuat perubahan di dalamnya, itu seperti mencoba mengambil buah kastanya dari api. Sangat sulit. Yang Xuan tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin jalan kultivasi dianggap sederhana? Apa yang tidak sulit? Siang Donglai mengangguk dan berkata, jarang sekali menemukan seseorang dengan wawasan seperti ini. Karena pertempuran menentukan saya sudah dekat, saya memiliki beberapa hal yang harus diurus, jadi saya akan pergi dulu. Pada hari ke-7 bulan ke-9, Anda dapat datang ke Gunung Wang Yue untuk berkunjung. Itu mungkin bermanfaat bagi kultivasi seni bela diri Anda. Dan jika saya meninggal, Anda juga dapat membantu saya mengambil jenazah saya. Ngomong-ngomong, ketika saatnya tiba, diam-diam bawa jenazah kembali ke kota dan kuburkan di gunung di belakang kota. Pemandangan di sana cukup indah. Baiklah, selamat tinggal. Siang Donglai tertawa terakhir kali, melayang ke udara, dan segera pergi. Yang Xuan melihat ke arah yang ditinggalkan Siang Donglai, berdiri diam untuk waktu yang lama, lalu pergi juga, menuju keluarga Li di kota Taihe. Dia ingin melihat apa hubungan Guru Li, yang dikenal sebagai Serigala Hitam, dengan Gunung Suci. Bab 316. Ketika Yang Xuan memasuki kota Taihe, dia telah berubah wujud menjadi Baiki. Keluarga Li tetap diam, seolah tidak menyadari bahwa ada orang yang mengunjungi gudang anggur. Namun, Tuan Li kembali. Tuan Li memiliki kulit gelap dan mata kecil, yang kadang-kadang memancarkan kilatan tajam. Ketika Yang Xuan melihatnya, dia sedang berbicara dengan seorang pria berbaju hitam. Saat itu malam hari, dan Yang Xuan bersembunyi di dekat situ, tidak ingin membuat musuh waspada. Sang perawan suci telah tiba di Dasen. Kita harus merahasiakan urusan kita, jangan sampai dia mengetahuinya dan kita akan berada dalam masalah besar, kata pria berbaju hitam itu dengan suara rendah. Secerca ketakutan melintas di mata Guru Li, aula 7 pembunuhku telah hancur, dan kita masih belum tahu siapa pelakunya. Aku menduga masalah ini bukan lagi rahasia. Suara pria berbaju hitam itu mengandung sedikit kemarahan, sudah kubilang jangan melakukan tipu daya ini waktu itu, tapi kau tidak mendengarkan. Sekarang masalah telah benar-benar muncul, jika gadis suci mengetahuinya, kau dan aku pasti akan menderita siksaan 10.000 jiwa yang melahap hati kita dan mati. Apa gunanya mengatakan semua ini? Tindakan terbaik sekarang adalah membereskan kekacauan yang kita buat dan tidak memberi ruang untuk kesalahan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Semoga kita tidak tertangkap, desah pria berbaju hitam itu. Oh, benar, ada satu hal lagi. Kata Guru Li tiba-tiba, seseorang membobol gudang anggurku, dan anggur jiwa yang tersembunyi di dalamnya juga tersentuh. Apa? Seru pria berbaju hitam itu kaget. Kenapa kau tidak bilang begitu tadi? Anggur penyegel jiwa telah hilang. Tuan Li menggelengkan kepalanya, tidak, orang yang datang tadi menuangkan semangkuk. Dia mungkin meminumnya atau mungkin membuangnya. Saya menduga itu dilakukan oleh pencuri kecil yang bodoh. Saya sudah diam-diam mengeksekusi beberapa pelayan. Pria berbaju hitam itu menghela napas lega dan berkata, begini. Berikan sisa anggur jiwa itu padaku, dan aku akan membawanya dan menyembunyikannya di tempat lain jika terjadi kecelakaan. Senyum dingin muncul di wajah Guru Li, kau tidak bermaksud mengambil semuanya untuk dirimu sendiri, kan? Pria berbaju hitam itu berteriak dengan marah, waktu macam apa ini untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Guru Li hanya mencibir dan tidak berkata apa-apa lagi, dan keduanya berpisah dengan hubungan yang buruk. Yang Xuan tetap bersembunyi di samping, dan tidak bergerak. Dari percakapan mereka, dia sudah tahu bahwa kedua orang ini kemungkinan besar adalah anggota tingkat rendah dari faksi Gunung Suci, dan bahkan jika dia menangkap mereka, dia mungkin tidak akan tahu banyak tentang cerita di baliknya. Untuk mengetahui lebih banyak tentang mutiara hitam, kita mungkin harus bergantung pada gadis suci yang mereka sebutkan. Adapun anggur yang menghancurkan jiwa. Yang Xuan mencibir. Sesuai namanya, ini bukanlah hal yang baik, kemungkinan besar ini digunakan oleh garis keturunan Gunung Suci untuk mengembangkan teknik mereka.
Setelah meninggalkan kediaman Li, Yang Xuan berpikir sejenak dan kembali ke penginapan, tempat ia tinggal dalam wujud aslinya sambil diam-diam mengamati pergerakan penghuni kediaman Li. Setelah menunggu selama beberapa hari, dia tidak melihat seorang santa pun muncul, tetapi dia melihat wajah yang familiar. Han Zibei. Ketika Yang Xuan melihat Han Zibei, dia sedang terburu-buru meninggalkan kota. Yang Xuan berpikir sejenak, lalu diam-diam mengikuti. Setelah terbang ke tempat terpencil, Yang Xuan menampakkan diri dan berseru, Han Zibei. Han Zibei tiba-tiba berhenti, berbalik, dan melihat Yang Xuan. Cahaya aneh muncul di matanya. "Baiki," katanya dengan suara berat. Yang Xuanling menyeberangi kehampaan dan perlahan berjalan ke sisinya. "Han Zibei, sudah lama kita tidak bertemu." Wajah Han Zibei tetap sama, perpaduan antara Yin dan Yang. Dia menatap Yang Xuan dengan dingin dan berkata, "Apa yang membawa Dewa Iblis kemari?" Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata langsung, "Aku punya pertanyaan yang perlu kau jawab." Han Zibei bertanya, "Apa yang mengganggumu?" Yang Xuan menatapnya dan bertanya, "Mengapa kau membiarkanku pergi hari itu?" Saat berada di negeri kelupaan, dia terluka parah dan ditangkap, dibawa ke hadapan Han Zibei, yang akhirnya membebaskannya. Meskipun dia bisa saja melarikan diri dengan mempertaruhkan cedera yang lebih serius, dia tidak pernah menyangka Han Zibei akan membiarkannya pergi. Ini adalah pertanyaan yang selalu terlintas di benaknya. Han Zibei terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Baiki, lihat ini." Setelah mengatakan itu, dia melayangkan pukulan. Sebuah sungai panjang yang mengalir ke hulu muncul di langit, yang merupakan jalan yang ditempuh Han Zibei melawan arus. Namun, mata Yang Xuan menunjukkan keterkejutan, karena dia benar-benar melihat kekuatan hidup dan mati di sungai panjang yang mengalir ke hulu ini. Meskipun kekuatan hidup dan mati ini masih sangat belum matang, masih dalam tahap awal, dan bahkan hanya tiruan dari jari penentu hidup dan matinya, namun ini benar-benar kekuatan hidup dan mati. Saat sungai yang panjang itu surut, Han Zibei berkata, "Itu salah satu alasannya. Alasan kedua adalah saya menemukan beberapa hal." Yang Xuan mengerti. Setelah dikalahkan olehnya dengan kekuatan hidup dan mati, Han Zibei sebenarnya memahami beberapa penerapan kekuatan hidup dan mati. Selain itu, ia menemukan beberapa rahasia Shen Yuguan, sehingga ia tidak lagi bersedia menjadi musuhnya. Setelah menyadari hal itu, dia tiba-tiba berkata, "Aku bisa mengembalikan penampilanmu." Han Zibei awalnya terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Tidak perlu. Suatu hari nanti, aku sendiri yang akan mengalahkanmu. Saat itu, kau bisa membantuku mengembalikan penampilan asliku." Yang Xuan tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan menunggu hari itu." Han Zibei juga tersenyum, dan perasaan saling menghormati tiba-tiba muncul di antara mereka berdua. "Baiki, selamat tinggal." Han Zibei menangkupkan tangannya ke arah Yang Xuan dan hendak pergi. "Tunggu," Yang Xuan memotong perkataannya. Saat Han Zibei menatap dengan kebingungan, Yang Xuan tiba-tiba menunjuk dengan satu jari. Sebuah cobaan hidup dan mati. Dengan satu jari ini, langit dan bumi terbagi menjadi dua, satu untuk kehidupan dan yang lainnya untuk kematian, karena kehidupan dan kematian adalah hal yang berlawanan. Jurus jari kesengsaraan hidup dan mati yang dapat dilakukan Yang Xuan, dengan tingkat kultivasi jiwa baru lahirnya saat ini, benar-benar berbeda dibandingkan dengan jurus jari kesengsaraan hidup dan mati di tingkat inti emas. Yang Xuan tersenyum dan menatap Han Zibei. Han Zibei tampak berpikir. Setelah beberapa saat, ia dengan hikmat menyatukan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih kepada Yang Xuan dan berkata, "Terima kasih." Yang Xuan melambaikan tangannya, dan tepat saat dia hendak pergi, Han Zibei tiba-tiba berkata, "Ada beberapa berita yang menurutku harus kusampaikan kepadamu." "Apa?" Yang Xuan berhenti. "Kau membunuh Yang Mulia Mahkota Giok, dan Kekaisaran Shen Agung telah mengirimkan." Dia berhenti sejenak, sedikit rasa takut terlihat di matanya, sebelum melanjutkan, "Seorang ahli jalan ilahi." Dia mengamati reaksi Yang Xuan, tetapi Yang Xuan tetap tanpa ekspresi, hanya bergumam, "Oh," pelan dan bertanya, "Seorang guru jalan ilahi. Siapa namamu?" Han Zibei diam-diam mengagumi ketenangan Yang Xuan dan berkata, "Orang ini bernama Han Zhaoyun, dan merupakan salah satu pengikut Kekaisaran Shen Agung. Seorang ahli di jalan ilahi." Kilatan dingin muncul di mata Yang Xuan. Dia hanya mencari seseorang untuk menguji kemampuannya, tetapi tanpa diduga, seseorang datang sendiri ke depan pintunya. Dia menangkupkan kedua tangannya sebagai salam kepada Han Zibei, dan hendak pergi ketika dia berbalik. "Apakah kau tahu tentang reruntuhan Dewa Perang?" tanyanya. Ekspresi aneh muncul di wajah Han Zibei. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, "Apakah kau juga akan memasuki reruntuhan Dewa Bela Diri?" Setelah mengatakan itu, dia merasa telah mengajukan pertanyaan yang berlebihan, jadi dia berkata, "Sejujurnya, saya di sini atas perintah untuk menyelidiki berita tentang reruntuhan Dewa Bela Diri." "Oh," wajah Yang Xuan menunjukkan keterkejutan. Han Zibei berkata, "Di sebelah barat Dasen, terdapat gurun yang dikenal sebagai Gurun Kematian. Ada desas-desus bahwa reruntuhan Dewa Perang mungkin terletak di Gurun Kematian." Ekspresi aneh muncul di mata Yang Xuan, dan dia bertanya, "Gurun Kematian?" Han Zibei mengangguk dan berkata, "Berita ini belum dikonfirmasi, tetapi saat ini, banyak sekali kekuatan yang mengawasi tempat ini. Begitu berita ini dikonfirmasi, pasti akan diketahui di seluruh dunia." Mata Yang Xuan berkedip. Sepertinya dia akan pergi ke Gurun Kematian.
Sekembalinya ke kota Taihe, dia terkejut. Tuan Li dari keluarga Li telah meninggal dunia. Bab 317. Guru Li telah meninggal, dan pembunuhnya tidak diketahui. Yang Xuanyin memperhatikan saat petugas koroner dari kota Taihe mengutak-atik jenazah Tuan Li, matanya sudah menyipit. Jelas terlihat bahwa Guru Li, seorang guru dari garis pertama surga, tidak memberikan perlawanan apapun sebelum kematiannya. Bahkan, matanya, yang tetap terbuka saat kematian, dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Yang Xuan melihat sekeliling sejenak, lalu langsung masuk ke gudang anggur. Di dalam gudang anggur, kompartemen kecil yang semula berisi anggur penyegel jiwa kini terbuka lebar, dan keempat guci anggur penyegel jiwa yang semula diletakkan di dalamnya telah lama menghilang. Yang Xuan memiliki beberapa dugaan. Setelah meninggalkan kediaman Li, dia berdiri di udara dan melepaskan indera ilahinya, seketika menyelimuti seluruh kota Taihe. Setelah sekian lama, tatapan aneh muncul di matanya, lalu dia langsung terbang ke arah barat kota. Di jalan resmi sebelah barat kota, seorang pria berlari kencang sambil membawa bungkusan besar dan menggembung di punggungnya. Pria berbaju hitam itulah yang melakukan percakapan rahasia dengan Guru Li. Yang Xuan tidak mengganggunya, tetapi hanya mengikuti di belakangnya. Pria berbaju hitam itu melaju kencang, sama sekali tidak menyadari bahwa sebuah mesin pembunuh sedang mengikutinya dari belakang. Mereka terbang sebentar, menempuh jarak 2 atau 300 mil, hingga akhirnya berhenti di sebuah desa kecil. Pria berbaju hitam itu berbalik, melihat ke belakang, dan langsung masuk ke desa. Di sebuah halaman biasa, pria berbaju hitam melepas tudungnya, memperlihatkan dirinya sebagai seorang lelaki tua berpenampilan biasa. Setelah menutup pintu dan jendela, dia meletakkan bungkusan itu di punggungnya di atas meja, melepaskan ikatannya, dan memperlihatkan 4 guci anggur kecil di dalamnya, 4 guci anggur 10.000 jiwa. Saat memandang keempat guci anggur itu, pria berbaju hitam itu menunjukkan tatapan serakah di matanya, seolah-olah apa yang diletakkan di hadapannya bukanlah anggur sama sekali, melainkan keindahan yang tak tertandingi. Tepat saat itu, hati Yang Xuan tergerak, dan dia menoleh ke satu arah. Seseorang muncul di belakang pria berbaju hitam. Pria ini memiliki ekspresi dingin, mengenakan pakaian hitam, memegang pedang panjang, dan menatap dingin ke punggung pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam itu sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berbalik. Ketika melihat orang di belakangnya, ia awalnya terkejut, kemudian wajahnya menunjukkan keterkejutan dan ketakutan yang hebat, dan tubuhnya bahkan gemetar. Zhang Jiang, kau benar-benar kurang ajar, secara ilegal mencegat kekuatan jiwa untuk memurnikan anggur jiwa 1000, kata pendatang baru itu dingin, nadanya dipenuhi niat membunuh yang tak terselubung. Tuan Liu, tidak, ini bukan saya. Zhang Jiang berulang kali menyangkalnya, wajahnya dipenuhi rasa takut. Guru Liu berkata dengan dingin, entah itu kamu atau bukan, sebaiknya kau simpan itu untuk yang mulia perawan suci. Tubuh Zhang Jiang bergetar lebih hebat lagi. Ia menoleh sekuat tenaga, menatap wanita berpakaian hijau yang entah kenapa muncul di sampingnya, mengeluarkan suara gemericik di lehernya. Suci perawan, teriaknya ketakutan, lalu jatuh tersungkur ke tanah. Tatapan Yang Xuan tertuju pada wanita berbaju hijau, ekspresinya sulit ditebak. Apakah ini gadis suci dari Gunung Keramat? Dia memiliki sedikit keraguan. Wanita berbaju hijau itu memiliki wajah agak bulat dengan pipi merona dan senyum di wajahnya. Ia berkata sambil tersenyum, saya bukan yang mulia perawan suci, saya adalah pelayan yang mulia. Nama saya Xiao Cui, dan pelayan saya adalah Zhang Jiang. Mohon jangan salah sangka. Zhang Jiang benar-benar ambruk, hatinya dipenuhi rasa takut. Ketika kejahatannya terungkap, dia akan menghadapi siksaan yang paling berat. Sesosok bayangan berkelebat, dan Xiao Cui tiba-tiba muncul di hadapan Zhang Jiang, meraih tangan kanannya yang hendak memukul kepalanya. Apa yang terjadi? Kata Xiao Cui sambil menyeringai, sang perawan suci ingin bertemu denganmu. Jika kau mati, misi kita tidak akan selesai, dan kita akan dihukum. Zhang Jiang langsung ambruk, pikirannya kacau memikirkan siksaan yang akan dihadapinya. Kumohon, Nenek Cui, bunuh aku, Zhang Jiang memohon tanpa henti. Itu tidak akan berhasil. Xiao Cui masih memasang wajah tersenyum, tetapi saat dia berbicara, cahaya dingin menyambar, dan dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana. Kedua lengan Zhang Jiang terputus dan jatuh ke tanah. Zhang Jiang menjerit kesakitan dan pingsan karena penderitaannya. Wajah Tuan Liu memucat pasi, dan tubuhnya sedikit gemetar. Gumpalan energi hitam muncul dari tangan Xiao Cui, melilit luka Zhang Jiang, dan kemudian menghentikan pendarahan yang terus-menerus. Kenapa kau berdiri di situ? Xiao Cui tersenyum pada Liu Tanzu. Bawa dia dan anggurnya, lalu ikut denganku. Barulah saat itu Guru Liu menyadari apa yang sedang terjadi. Dia dengan cepat melangkah maju, membungkus kembali anggur pemuja jiwa di atas meja, mengambilnya, meraih Zhang Jiang yang masih tak sadarkan diri, dan mengikuti Xiao Cui keluar. Setelah meninggalkan desa, Xiao Cui berjalan di depan dan pergi ke satu arah. Liu Tanzu mengikuti di belakang, membawa anggur Wanhun dan menggendong Zhang Jiang, yang telah kehilangan kedua lengannya. Wajahnya pucat dan tampak gelisah. Tak lama kemudian, sebuah rumah besar tampak di depan. Saat mereka mendekati rumah besar itu, mereka disambut oleh para penjaga wanita berbaju zirah. Itu saudari Xiao Cui, teriak seseorang, lalu mundur. Xiao Cui,
dengan wajah tersenyum seperti biasanya, langsung membawa Tuan Liu masuk ke dalam rumah besar itu. Yang Xuan memindai area tersebut dengan indera ilahinya dan menemukan bahwa ada sekitar 100 orang di dalam rumah besar itu, semuanya perempuan. Mereka tampaknya adalah para penjaga dari garis keturunan perawan suci Gunung Suci. Di tengah-tengah istana, di dalam aula besar, senyum Xiao Cui menghilang, dan dia berlutut dengan hormat di tanah, berkata kepada orang di atasnya, "Yang mulia, saya telah berhasil menyelesaikan misi saya dan membawa Zhang Jiang ke sini, tetapi Li Fu telah dibunuh oleh Zhang Jiang." Sebuah tirai tergantung di atas aula utama, tetapi setelah Xiao Cui melapor, tidak ada suara yang terdengar. Xiao Cui tidak berani bergerak, tetap berlutut dengan tenang di tanah. Setelah jeda yang cukup lama, sebuah suara jernih dan dingin terdengar dari balik tirai, kirim seseorang untuk membawa Zhang Jiang kembali dan melemparkannya ke gua pemakan jiwa. Kepala altar di sini akan dihukum dengan memotong lengannya. Ya, jawab Xiao Cui dengan hormat. Tirai diangkat, dan dua wanita yang berpakaian seperti Xiao Cui keluar. Setelah mereka memasang kembali tirai, seorang wanita yang duduk di dalam pun terlihat. Alisnya sehitam tinta, kulitnya putih bersih, dan matanya seperti dua bintang terang. Setiap kedipan, cahaya dingin terpancar. Ia mengenakan gaun putih, dan hanya duduk di sana dengan tenang, ia memancarkan aura seolah memandang rendah semua makhluk hidup. Tatapannya sangat dingin. Setelah melihat Xiao Cui berlutut di tanah, dia melanjutkan, bunuh semua orang yang terlibat dalam masalah ini. Jangan tinggalkan satu pun yang selamat. Ya, Xiao Cui bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Sedangkan untukmu, wanita itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, karena itu bukan kesalahanmu, aku akan menghukummu dengan ringan. Kembalilah dan ambil 100 tongkat jiwa. Ah! Xiao Cui terkejut dan menatap kosong ke arah gadis suci yang duduk di kursi, benar-benar bingung. Apa, kau tidak mendengarku? Kata Santa itu dingin. Xiao Cui mendengarnya. Wajah Xiao Cui pucat pasi, dan dia berlutut di tanah, tubuhnya gemetar, sambil berkata, aku benar-benar tidak mengerti di mana letak kesalahanku. Mendengus. Sang Santa mendengus dingin, kau bahkan tidak menyadari bahwa kau sedang diikuti sampai ke sini. Apa yang telah kau kembangkan selama bertahun-tahun ini? Lalu, dia menatap Yang Xuan, yang telah menampakkan dirinya, dan berkata dengan acuh tak acuh, maafkan aku karena tidak menyambutmu dengan layak, Dewa Iblis. Ah! Tubuh Xiao Cui bergetar, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah lain. Ketika Yang Xuan muncul di aula utama, mulut Xiao Cui ternganga kaget, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan matanya membelalak karena terkejut. Baiki, Xiao Cui berseru kaget. Bab 318. Yang Xuan diam-diam menatap gadis suci yang duduk tegak di kursi, dan setelah beberapa saat dia tiba-tiba berkata, apakah Anda gadis suci dari garis keturunan Gunung Suci? Sang Santa tersenyum, seolah es dan salju mencair, Tuan Muda Bai, saya memang Santa dari Gunung Suci. Sang perawan suci menyuruh para pengawalnya pergi, dan ketika hanya dia dan Yang Xuan yang tersisa di ruangan itu, dia perlahan berkata, aku sering mendengar orang berbicara tentang Dewa Iblis Baiki. Sepanjang perjalanan, peringkat manusia hampir sepenuhnya musnah karena dirimu seorang diri. Kau pantas disebut pahlawan zaman kita, layak dipuji. Melihat ekspresi Yang Xuan yang ragu-ragu, dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Bai, tahukah Anda bahwa Anda sekarang berada di peringkat ketiga dalam peringkat manusia, hanya di bawah Gu Sentu dan Xiang Donglai. Nama Dewa Iblis Baiki telah terkenal dalam semalam. Yang Xuan menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sang perawan suci melanjutkan, mari kita kesampingkan itu untuk sementara waktu. Kau telah membunuh begitu banyak orang dari Gunung Suciku, bahkan putra suci Mu Renxing pun tewas di tanganmu. Tahukah kau mengapa aku masih membicarakan semua ini denganmu? Yang Xuan bertanya dengan tenang, mengapa? Sang Santa menghela napas, lalu mengganti topik pembicaraan, kau telah membunuh Shen Yuguan, jadi kau seharusnya tahu bahwa Kekaisaran Shen Agung pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Namun, tahukah kau bahwa sekarang kau berada dalam bahaya besar? Nyawamu akan segera terancam. Mata Yang Xuan berkedip, dan dia hanya berkata, oh. Sang Santa melanjutkan, mungkin kau tidak tahu, tetapi Kekaisaran Shen Agung telah mengirim seorang pendeta ilahi untuk memburumu. Meskipun kau mengalahkan Su Wangong dan menduduki peringkat ketiga dalam peringkat manusia, dibandingkan dengan seorang guru ilahi, kau masih seperti semut. Begitu ditemukan, kau akan celaka. Senyum tipis muncul di bibir Yang Xuan. Dia bertanya, bagaimana sebaiknya aku memanggilmu, yang tak dikenal? Sang Santa tersenyum, membungkuk kepada Yang Xuan, dan berkata, aku mengenakan jubah sederhana. Jika Tuan Muda Bai tidak keberatan, bolehkah kau memanggilku Yiyi? Yang Xuan menghela napas, melonggarkan jubah sedikit, nama yang bagus. Luo Yi terkekeh dan berkata, Tuan Muda Bai terlalu baik. Qingji adalah kakak perempuan saya. Yang Xuan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa benar-benar ada kakak senior bernama Qingji. Sungguh kebetulan. Lalu, Nona Yiyi, katakan padaku, sejak kapan orang-orang di Gunung Suci begitu mengkhawatirkan hidup dan matiku? Yang Xuan menatap Luo Yi dan berkata dengan tenang. Tuan Muda berada dalam bahaya besar, tetapi hanya garis keturunan Gunung Suci kita yang dapat menyelamatkan Anda dari bahaya ini, kata Luo Yi langsung, tanpa bertele-tele. Oh. Apa maksudmu? Tanya Yang Xuan, agak bingung.
Selama kau bergabung dengan garis keturunan Gunung Suciku, apalagi Kekaisaran Sen Agung, apa yang perlu ditakutkan bahkan jika itu adalah tempat suci seperti Istana Lingqiao. Luo Yi tersenyum sambil menatap Yang Xuan. Yang Xuan menyipitkan matanya. Apa yang sedang direncanakan Gunung Suci? Dia membunuh begitu banyak orang dari Gunung Suci, namun Gunung Suci tidak hanya tidak membalas dendam tetapi malah mengundangnya untuk bergabung dengan mereka. Ini terlalu aneh. Melihat Yang Xuan tetap diam, Luo Yi sepertinya sudah tahu apa yang dipikirkannya. Dia tersenyum tipis dan berkata, Tuan Muda Bai pasti bertanya-tanya mengapa Gunung Suci kami tidak hanya tidak memburumu, tetapi juga mengundangmu untuk bergabung dengan kami. Yang Xuan mengangguk, menunggu apa yang akan terjadi. Secercah kebanggaan muncul di mata Luo Yi saat dia berkata, tidak mengherankan jika kau memiliki pertanyaan ini karena kau tidak memahami komposisi Gunung Suciku. Gunung Suciku inklusif dan toleran terhadap semua jenius bela diri. Selama kau bergabung dengan Gunung Suciku, membunuh beberapa orang suci dan putra seorang suci bukanlah apa-apa, apalagi menantang seorang suci dan membunuhnya. Melihat Yang Xuan tetap tidak memberikan jawaban pasti, dia melanjutkan, ketika aku meninggalkan gunung kali ini, sekte telah memberiku sebuah misi, jika Anda, Tuan Muda, dapat bergabung dengan Gunung Suci, posisi putra suci kedua akan kosong. Putra suci kedua, tanya Yang Xuan. Luo Yi mengangguk dan berkata, ada 9 putra suci di Gunung Suci kita. Mu Renxing, yang kau bunuh, hanyalah putra suci kelima. Dari segi urutan, dia jauh kurang penting daripada 3 putra suci pertama. Dapat dikatakan bahwa selama kau menjadi putra suci kedua, sumber daya sekte akan terbuka untukmu tanpa batas. Yang Xuan tidak mempedulikan hal itu. Dia menatap Luo Yi dan bertanya, putra suci pertama terdengar bagus, jadi siapa putra suci pertama sekarang? Luo Yi tersenyum dan berkata, ini adalah rahasia sekte. Bukan hanya aku tidak bisa memberitahumu, Tuan Muda, tetapi bahkan jika aku ingin, aku tidak akan tahu. Namun, menurut peraturan Gunung Suci kami, posisi putra suci dapat diperebutkan setiap 3 tahun. Jika pemenangnya adalah orang yang menang, putra suci dapat menggantikannya. Setelah kau bergabung dengan Gunung Suci kami, jika kau dapat mengalahkan putra suci pertama dan menggantikannya, belum lagi sumber daya lainnya, bahkan jika aku dan adikku harus melayanimu setiap malam, itu tidak akan menjadi masalah. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan santai, tanpa sedikit pun rasa malu, seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang paling biasa. Yang Xuan menatapnya dan bertanya, jadi sekarang kau melayani kaisar setiap malam. Luo Yi tertawa dan berkata, bagaimana mungkin aku bisa seberuntung ini? Putra suci pertama begitu mulia dan misterius, bagaimana mungkin orang biasa bisa melihatnya? Yang Xuan tetap tidak memberikan jawaban pasti, dan berkata, garis keturunan Gunung Suci berkultivasi dengan mengambil jiwa manusia. Metode ini tidak cocok untukku, jadi apa gunanya aku bergabung dengan Gunung Suci? Luo Yi tertawa dan berkata, Tuan Muda Bai terlalu pelupa. Seperti yang baru saja saya katakan, garis keturunan Gunung Suci kita mencakup semua aliran, dan bukan hanya tentang garis keturunan kultivasi jiwa. Misalnya, pernahkah Anda merasakan aura gaib dari saya? Yang Xuan menatapnya. Dia tidak bisa merasakan kekuatan jiwa apapun dari Luo Yi, dan manik hitam di tubuhnya pun tidak aktif. Luo Yi berpikir sejenak, seolah-olah mengambil keputusan, dan tiba-tiba berkata, Tuan Muda, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi dalam garis keturunan Gunung Suci saya, kultivasi jiwa hanya memiliki 1 jalur. Apa yang Anda lihat di kota Tang semuanya berasal dari garis keturunan kultivasi jiwa. Mu Renxing, yang Anda bunuh, juga merupakan penerus garis keturunan kultivasi jiwa. Oh, Yang Xuan bergumam pelan, dan bertanya, jadi, berapa banyak cabang yang masih dimiliki Gunung Suci? Luo Yi tersenyum dan berkata, Tuan Muda, saya tidak bisa mengatakannya sekarang. Anda akan tahu setelah bergabung dengan Gunung Suci. Yang Xuan menarik napas dalam-dalam. Dia ingin menemukan rahasia manik hitam itu. Satu-satunya petunjuk yang dia miliki sekarang tampaknya adalah teks-teks Gunung Suci yang disebutkan Mu Renxing. Jadi, jika dia terus mengejar ini, dia hanya bisa bergabung dengan Gunung Suci itu. Melihat mata Yang Xuan berkedip, Luo Yi melanjutkan, Tuan Muda Bai, sebenarnya tidak ada permusuhan antara Gunung Suci dan Anda. Satu-satunya dendam kecil mungkin dengan garis keturunan kultivator jiwa, tetapi ini bukan masalah. Begitu Anda menjadi putra suci kedua, masalah itu akan terselesaikan dengan sendirinya. Bagaimana dengan Mu Renxing? Bukankah Gunung Suci akan membalas dendam untuknya? Tanya Yang Xuan. Luo Yi berkata dengan tenang, jika kau bergabung dengan Gunung Suci dan menjadi putra suci kedua, maka itu hanya karena kemampuan Mu Renxing tidak cukup baik. Dia sudah mati, biarlah. Adapun para murid suci dan utusan suci yang kau bunuh, mereka tidak menghormati dan seharusnya dilemparkan ke gua 10.000 jiwa. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan santai, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Yang Xuan lalu bertanya, bagaimana jika aku tidak bergabung dengan Gunung Suci? Mata Luo Yi berkilat dingin sambil tersenyum dan berkata, putra suci kelima dari Gunung Suci ku tidak mudah dibunuh. Meskipun para orang suci dan utusan itu bukan siapa-siapa, Gunung Suci ku tidak bisa menutup mata terhadap mereka. Kita harus memberi mereka penjelasan. Yang Xuan tersenyum. Dengan menggunakan ancaman dan bujukan, dia benar-benar telah memainkan langkah yang brilian. Bab 319. Biar aku memikirkannya. Yang Xuan melirik Luo Yi untuk terakhir kalinya dan berkata dengan tenang.
Saya menantikan kabar baik Anda, Tuan. Kedinginan di mata Luo Yi menghilang, dan dia tersenyum. Mata Yang Xuan berkedip saat dia meninggalkan tempat Luo Yi. Setelah manik hitam itu menyerap sejumlah besar kekuatan jiwa beberapa waktu lalu, tampaknya ia menjadi agak berbeda, kadang-kadang memancarkan getaran aneh, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, tidak ditemukan apapun. Dia memiliki firasat samar bahwa sebuah rahasia besar tersembunyi di dalam manik hitam itu. Satu-satunya petunjuk sekarang adalah gunung suci itu. Jika dipikir-pikir seperti ini, bergabung dengan gunung suci untuk sementara waktu sepertinya tidak terlalu buruk. Paling buruk, dia bisa menunggu sampai mengetahui asal-usul manik hitam itu sebelum pergi. Tapi itu cerita untuk nanti. Prioritas utamanya saat ini adalah memasuki reruntuhan Dewa Bela Diri. Gurun Maut. Dia menikmati keempat kata itu berulang kali. Namun, dia tidak terburu-buru. Kemunculan reruntuhan Dewa Bela Diri begitu menggemparkan sehingga pasti akan menyebar seperti api. Dengan kecepatannya, hanya butuh sekejap mata untuk sampai ke gurun kematian, jadi tidak perlu tergesa-gesa. Sekarang, yang benar-benar dia pedulikan adalah pertarungan antara Gu Sentu dan Xiang Donglai. Apakah Dao itu? Bahkan hingga sekarang, dia masih memikirkan pertanyaan ini. Apakah Dao itu? Apakah mencapai keabadian membutuhkan pencarian Dao diri sendiri? Dia kini telah mencapai tahap jiwa baru lahir, tetapi tahap jiwa baru lahir bukanlah akhir dari kultivasi, melainkan hanya permulaan. Ia menatap ke dalam dengan tenang, dan di dalam kekosongan dantiannya, bayi kecil itu duduk bersila dengan mata tertutup, terus-menerus menghirup dan menghembuskan energi spiritual, tampak sangat misterius. Ketika seorang bayi benar-benar tumbuh dewasa, ia akan memasuki ranah transformasi ilahi. Namun, apakah sesederhana itu? Yang Xuan menghela napas pelan. Sebagai orang pertama di jalur kultivasi, dia harus berhati-hati, dan dia tidak tahu seberapa jauh dia bisa melangkah. Sejujurnya, dia merasa sedikit tersesat saat ini. Oleh karena itu, dia ingin pergi dan menyaksikan pertarungan antara Xiang Donglai dan Gu Sentu. Saya ingin melihat apa sebenarnya Tao itu. Selanjutnya, dia kembali ke tanah terlupakan. Meng Qingqing sedang fokus pada kultivasinya dan membuat kemajuan pesat. Bakatnya dalam mengendalikan elemen bumi sangat menakjubkan, perkembangannya dapat digambarkan secepat lompatan dan batas. Setelah mengamatinya selama beberapa hari, Yang Xuan merasa lega. Kultivasi Meng Qingqing sudah berada di jalur yang benar dan dia tidak lagi membutuhkan bimbingannya. Setelah meninggalkan negeri kelupaan, Yang Xuan menghitung waktu dan menyadari bahwa hanya tinggal beberapa hari lagi hingga pertempuran menentukan antara Gu Sentu dan Xiang Donglai. Setelah mempertimbangkannya, dia memutuskan untuk menuju pegunungan Wang Yue. Gunung Wang Yue cukup jauh dari kota Taihe, tetapi dengan kecepatannya, itu bukanlah masalah sama sekali. Sesampainya di pegunungan Wang Yue, mereka mendapati bahwa meskipun hari pertempuran penentu mereka masih hampir setengah bulan lagi, banyak pendekar bela diri telah berkumpul di kaki gunung. Duel antara para master seperti ini adalah pemandangan langka bagi banyak orang dan tidak boleh dilewatkan. Jadi, kau adalah Baiki. Saat Yang Xuan berdiri di tepi jurang, memandang ke bawah ke keramaian di bawah gunung Wang Yue, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Yang Xuan tidak langsung berbalik, tetapi berkata dengan tenang, memang benar, ini aku, Bai. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Orang di belakangnya bergumam pelan, lalu berkata, kalau begitu bagus. Yang Xuan kemudian berbalik dan melihat orang yang muncul di belakangnya. Mengenakan pakaian putih, lebih putih dari salju, dengan jubah yang menjuntai, dia tampak seperti makhluk abadi. Ia tampak berusia sekitar 40-an, dengan aura tenang dan terkendali. Sikap acuh tak acuh ini, ketidakpedulian terhadap segalanya, seolah-olah tidak ada yang bisa merebut hatinya, dan tidak ada yang bisa menarik perhatiannya. Aroma cendana yang samar terpancar darinya, yang baunya sangat menyenangkan. Apa bagusnya itu? Tanya Yang Xuan sambil menatapnya. Ling Siner adalah adik perempuan saya, kata pendatang baru itu dengan tenang. Yang Xuan mengerutkan kening, lalu tersenyum dan berkata, memang, ini sangat bagus. Pendatang baru itu memiliki ekspresi tenang, tetap acuh tak acuh bahkan saat menghadapi musuh adik perempuannya. Yang Xuan menatapnya dan tiba-tiba berkata, Gu Sentu. Pendatang baru itu melangkah 2 langkah ke depan, memandang keramaian di bawah, dan berkata, memang benar, ini aku, Gu. Yang Xuan terdiam, dia tidak menyangka bahwa Ling Siner sebenarnya adalah adik perempuan Gu Sentu. Gu Sentu terus menatap kerumunan di bawah gunung Wang Yue. Setelah lama terdiam, dia tiba-tiba berkata, aku merasakan bahwa kalian sangat kuat. Yang Xuan tetap diam. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu, sebuah kontras yang sangat kuat. Jika Xiang Donglai adalah manusia biasa, orang awam, maka Gu Sentu adalah seorang abadi, luar biasa. Aura gaib dan surrealis yang terpancar darinya. Meskipun orang itu hadir secara fisik, Yang Xuan merasa seolah-olah mereka tidak ada. Perasaan kontradiksi yang ekstrim ini membuat Gu Sentu tampak sangat misterius. Gu Sentu tidak menatap Yang Xuan, tetapi melanjutkan, jika kau tidak sekuat ini, kau pasti sudah mati sekarang. Namun, kekuatanmu telah melampaui harapanku. Dia menoleh dan menatap Yang Xuan dengan tenang, meskipun aku tidak dapat merasakan tingkat kultivasimu secara spesifik, indraku mengatakan bahwa kau sangat kuat, bahkan setara dengan Xiang Donglai. Indraku selalu sangat akurat. Oh,
Yang Xuan menjawab dengan suara pelan, oh, tanpa membenarkan maupun menyangkal. Saat ini, aku akan bertarung melawan Xiang Donglai. Jika aku berkonfrontasi denganmu, meskipun aku menang, itu mungkin akan berdampak. Karena itu, aku punya permintaan, kata Gu Sentu kepada Yang Xuan. Yang Xuan bertanya dengan penasaran, permintaan apa? Setelah masalah ini selesai, pergilah ke keluarga Yuan di barat laut dan minta maaf kepada adik perempuan, kata Gu Sentu dengan tenang. Oh, senyum aneh muncul di bibir Yang Xuan. Haruskah aku meminta maaf kepada Ling Xiner? Menarik. Gu Sentu menghela napas pelan dan berkata, sejak adik junior diselamatkan dari tanganmu oleh guru, dia terus-menerus depresi. Tidak hanya tingkat kultivasinya menurun drastis, tetapi bahkan kondisi mentalnya pun kembali seperti orang biasa. Setelah menatap Yang Xuan, dia melanjutkan, kau mungkin tidak tahu ini, tetapi jika bukan karena campur tangan adik perempuan yang hebat, kau pasti sudah mati. Yang Xuan bertanya dengan tidak memberikan jawaban pasti, bagaimana bisa? Adik perempuan selalu percaya bahwa dialah yang pertama kali salah, jadi dia merasa sangat bersalah. Ketika guru hendak mengirim seseorang untuk membunuhmu, dia berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, bahkan mengancam akan bunuh diri, itulah sebabnya kamu bisa bertahan hidup sampai sekarang. Yang Xuan tertawa, keluarga Yuan dari barat laut. Dia mengingat nama itu. Jadi, jika kau bisa menemui keluarga Yuan dan memberitahu adik perempuanmu bahwa semuanya baik-baik saja, dan meminta maaf, kau mungkin bisa menyelesaikan konflik batinnya, dan mungkin tuanmu akan mengampuni nyawamu, kata Gu Sentu dengan tenang. Ekspresi aneh muncul di mata Yang Xuan. Setelah terdiam cukup lama, dia mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan pergi. Nada suaranya sangat tenang, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi sesuatu yang berbeda terpancar di matanya. Setelah Gu Sentu selesai berbicara, ia tampak merasa tenang. Ia menarik napas panjang, lalu tiba-tiba bertanya, Baiki, lihatlah orang-orang di kaki Gunung Wang Yue. Menurutmu mereka siapa? Yang Xuan memandang kerumunan orang di bawah gunung, tetapi tidak seorang pun menyadari bahwa salah satu tokoh utama dalam pertempuran menentukan ini sedang berdiri di tebing. Beberapa seniman bela diri biasa. Jawab Yang Xuan. Tidak, kau salah. Nada suara Gu Sentu tetap tenang dan tak terganggu, mereka hanyalah semut, semut yang berani bermimpi menjadi naga. Suara Gu Sentu menggema di sepanjang tebing, dipenuhi dengan kekuatan yang memikat. Tapi, bagaimanapun juga, semut tetaplah semut. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi naga? Gu Sentu melanjutkan, mereka terlahir sebagai semut. Seberapa keras pun mereka berusaha, mereka akan tetap menjadi semut. Bahkan jika satu atau dua dari mereka memperoleh kekuatan luar biasa, mereka hanya akan menjadi semut yang lebih kuat. Yang Xuan tidak tahu apa yang ingin dia katakan, jadi dia tidak menjawab. Dia hanya menatap kerumunan orang di kakinya. Baiki, kau dan aku sama-sama berada di puncak kemanusiaan, tetapi untuk jalan ilahi, bukankah kita hanyalah semut? Gu Sentu menatap Yang Xuan, tambahkan Xiang Donglai, dan kita bertiga hanyalah semut. Namun, saya tidak mau menjadi semut, jadi saya akan berjuang dan melawan. Xiang Donglai dan aku tidak bertarung satu sama lain, tetapi melawan langit, berjuang untuk secercah harapan itu. Bab 320. Di mana Su Wangong? Tanya Yang Xuan. Gu Sentu tertawa, matanya dipenuhi rasa jijik. Su Wangong, dia bahkan tidak tahu bahwa dia hanyalah seekor semut, jadi sebaiknya kita tidak menyebut namanya. Kemudian, Gu Sentu menatap Yang Xuan dan berkata, kau mematahkan 3 anak panah Su Wangong di luar kota Tang, dan dengan serangan pedang terakhirmu, Su Wangong terluka parah dan mundur 1000 mil. Dia bahkan tidak berani menggunakan anak panah keempatnya. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk dibandingkan denganmu dan aku? Anak panah keempat, secercah rasa ingin tahu muncul di mata Yang Xuan. Dia hanya berpegang pada cara-cara lama. Anak panah terakhirnya, bernama Gui, yang berarti, aturan, dapat meminjam sedikit aturan langit dan bumi untuk penggunaan sementara. Tapi apa gunanya? Di mataku, itu bahkan tidak sebaik teknik meminjam pedang milik Murenxing. Yang Xuan tidak menyadari hal ini. Pada hari itu, Su Wangong hanya menembakkan 3 anak panah, dan entah mengapa, anak panah keempat tidak terlihat dimanapun. Setelah terdiam cukup lama, dia tiba-tiba bertanya, seberapa besar peluangmu untuk menang jika kau bertarung melawan Xiang Donglai? Secercah rasa hormat yang jarang terlihat muncul di mata Gu Sentu, jalan menuju alam fana dari timur telah mencapai puncaknya, dan baik dia maupun aku terjebak di langkah terakhir. Jika aku melawannya, aku tidak akan punya peluang untuk menang. Peringkatmu masih di atasnya, kata Yang Xuan. Gu Sentu tertawa dan menatap Yang Xuan, lalu berkata, kau percaya peringkat di peringkat manusia. Kau bahkan berada di peringkat ketiga oleh Kekaisaran Sen Agung, dengan penilaian yang mengatakan kau hanya sedikit lebih baik dari Su Wangong. Tapi bagaimana kenyataannya? Intuisiku mengatakan bahwa membunuh Su Wangong sekarang tidak akan lebih sulit bagimu daripada membunuh seekor ayam. Su Wangong masih jauh dari cukup baik. Simpul Gu Sentu. Yang Xuan tidak menyangkalnya, membunuh Su Wangong saat ini semudah menghancurkan semut. Gu Sentu terkekeh, aku menemukanmu hari ini untuk menangkapmu hidup-hidup atau membunuhmu, tapi aku tidak menyangka akan mengobrol denganmu selama ini. Hidup memang tidak bisa diprediksi, itu sudah pasti. Yang Xuan juga tersenyum. Dia tidak memiliki kesan buruk terhadap Gu Sentu, yang baru pertama kali dia temui.
Baiki, sebaiknya kau pergi ke barat laut suatu saat nanti. Akan ada kesempatan untuk menyelesaikan dendam. Lebih baik memiliki lebih banyak teman daripada lebih banyak musuh. Mungkin setelah pertempuran ini, aku akan maju ke jalan ilahi. Saat itu, membunuhmu akan terlalu mudah. Akan sangat disayangkan kehilangan seorang jenius sepertimu, kata Gu Sentu sambil tersenyum. Sebenarnya, Gu Sentu benar. Adapun Ling Xiner, karena Yang Xuan sudah tahu dia merasa bersalah dan sudah membunuhnya sekali, jika memang seperti yang dikatakan Gu Sentu, maka biarlah begitu. Namun, segala sesuatunya tidak dapat diprediksi, dan kita harus menunggu dan melihat bagaimana perkembangannya. Gu Sentu pun pergi. Duelnya dengan Xiang Donglai sudah dekat, dan sungguh jarang baginya untuk membela Yang Xuan. Namun Yang Xuan tahu dalam hatinya bahwa pada akhirnya semuanya bergantung pada kekuatan. Jika dia lemah, Gu Sentu tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepadanya, dia hanya akan menghancurkannya atau menangkapnya, meninggalkannya di bawah belas kasihan Gu Sentu. Selama beberapa hari berikutnya, semakin banyak orang berkumpul di kaki Gunung Wang Yue, menciptakan suasana yang meriah dan ramai. Namun Yang Xuan sangat merasakan bahwa sepertinya ada arus bawah yang tersembunyi di baliknya. 3 hari sebelum pertempuran terakhir, Luo Yi menemukannya. Apakah kau mengenal Gu Sentu? Ini adalah pertanyaan pertama yang Luo Yi ajukan kepada Yang Xuan saat bertemu dengannya. Yang Xuan tidak berbicara, tetapi hanya menatapnya dengan tenang. Luo Yi berpikir sejenak, lalu menghela napas dan berkata, bagaimanapun juga, sebaiknya kita menjauh dari Gu Sentu. Mengapa? Tanya Yang Xuan dengan tenang. Luo Yi tidak berkata apa-apa lagi. Setelah melirik Yang Xuan, dia berbalik dan pergi. Sehari sebelum pertempuran yang menentukan, Yang Xuan tiba-tiba melihat wajah yang familiar. Su Zhenguo. Sejujurnya, Yang Xuan tidak menyangka akan bertemu Su Zhenguo di sini, ini memang agak tak terduga. Setelah berpikir sejenak, dia menghindari kerumunan, berubah kembali ke wujud aslinya, dan muncul di hadapan Su Zhenguo. Kakak Su, serunya sambil tersenyum. Kakak Yang, Su Zhenguo sangat terkejut, dia tidak menyangka akan bertemu Yang Xuan di sini. Ketika Yang Xuan bertemu kembali dengan Su Zhenguo, ia terkejut mendapati bahwa Su Zhenguo telah mencapai puncak 5 Qi, dan mungkin hanya selangkah lagi untuk maju ke alam Dao manusia. Memang benar kata pepatah, seorang cendekiawan harus dipandang dengan sudut pandang baru setelah 3 hari berpisah. Ketika Su Zhenguo melihat Yang Xuan, senyum muncul di wajahnya. Bertemu kenalan di negeri asing selalu menjadi hal yang menyenangkan. Su Zhenguo menarik Yang Xuan ke tempat terpencil dan bertanya, Saudara Yang, kapan kau tiba di sini? Yang Xuan tersenyum dan berkata, aku juga belum lama berada di sini. Lalu dia berkata, Saudara Su telah mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan, bagaimana mungkin aku tidak datang? Mendengar itu, Su Zhenguo menghela napas dan berkata, sejujurnya, Kakak Yang, aku menyesal datang ke sini. Oh, bagaimana bisa? Tanya Yang Xuan penasaran. Su Zhenguo berkata sambil tersenyum getir, kau benar-benar tidak tahu betapa luasnya dunia ini sampai kau datang ke sini. Orang-orang seperti kita di alam 5 Qi hanyalah semut di sini. Siapapun yang datang ke sini bisa menghancurkan kita. Mengesampingkan semua hal lain, coba perhatikan Dewa Iblis Baiki yang baru saja bangkit, yang bagaikan komet. Di matanya, kau dan aku mungkin hanyalah serangga yang bisa ia hancurkan hanya dengan jentikan pergelangan tangannya. Aduh, aku benar-benar tidak tahu bagaimana master seperti itu berkultivasi. Aku merasa malu. Saat berbicara, matanya memancarkan ekspresi rasa hormat dan kerinduan yang tak terbatas. Yang Xuan terdiam, mendengar seseorang memujinya di depannya adalah perasaan yang sangat halus. Namun, apa yang dikatakan Su Zhenguo memang benar. Mengesampingkan segalanya, di negeri kelupaan saja, tak terhitung banyaknya ahli 5 Qi yang tewas di tangan Yang Xuan. Saat itu, aku mengirim seseorang untuk memberitahu kakak Yang bahwa aku ingin memasuki reruntuhan Dewa Bela Diri bersamanya untuk mencari peluang, tetapi sekarang tampaknya itu hanya angan-angan belaka. Yang Xuan pun terdiam. Dengan tingkat kultivasi Su Zhenguo, keinginan untuk pergi ke reruntuhan Dewa Bela Diri dan bersaing memperebutkan kesempatan benar-benar merupakan tindakan yang berani. Ngomong-ngomong, Kakak Su, bagaimana kau tahu tentang reruntuhan Dewa Bela Diri? Yang Xuan mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Su Zhenguo menghela napas dan berkata, bertahun-tahun yang lalu, saya mengirim orang ke sini untuk mengurus berbagai hal secara diam-diam. Yang Xuan tiba-tiba menyadari bahwa ambisi Su Zhenguo mungkin juga tidak kecil. Jadi, Kakak Su, kau tidak ingin memasuki reruntuhan Dewa Bela Diri ini? Tanya Yang Xuan. Kenapa tidak masuk saja? Mata Su Zhenguo berbinar saat dia berkata, sama saja, aku akan mati juga. Umurku hampir habis, tidak seperti kakak yang masih muda dan kuat. Jika aku tidak mencoba berjudi sekarang, bukankah aku hanya akan menunggu kematian? Yang Xuan mengangguk. Perasaan bimbang Su Zhenguo adalah sentimen umum di antara para praktisi bela diri seperti dirinya yang mendekati akhir hayat mereka. Dia tidak terkejut bahwa Su Zhenguo muncul di Gunung Wang Yue. Bagi seorang seniman bela diri seperti Su Zhenguo, melewatkan duel antara para master teratas dalam peringkat manusia akan sangat disayangkan. Tetapi, Yang Xuan diam-diam menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa bahkan jika Su Zhenguo menyaksikan seluruh pertempuran, dia mungkin tidak akan mendapatkan apapun. Alam Gu Sentu dan Xiang Donglai terlalu halus dan tak dapat dipahami bagi mereka yang berada di alam 5 Qi.
Mereka yang benar-benar mendapat manfaat darinya adalah para praktisi ulung seperti mereka berdua. Akhirnya, hari pertempuran yang menentukan pun tiba. Dahulu kala, Su Zhenguo pernah mengajak Yang Xuan untuk menempati puncak bukit dengan pemandangan terbaik, agar mereka bisa mengamati dari kejauhan. Puncak Gunung Wangyue sangat jauh, Anda tidak dapat melihatnya dengan jelas tanpa memicingkan mata. Namun, hal ini tentu saja bukanlah masalah bagi Yang Xuan. Sedangkan di puncak-puncak bukit yang lebih dekat, hampir tidak ada orang di sana. Tak seorang pun berani meremehkan duel antara dua ahli Dao tingkat atas. Jika seseorang berdiri terlalu dekat dan terkena kekuatan keduanya, kemungkinan besar mereka akan berubah menjadi abu. Yang Xuan melihat sekeliling dan melihat para pendekar bela diri biasa seperti Su Zhenguo, yang semuanya tampak bersemangat dan menatap ke kejauhan. Duel semacam itu antara para master adalah peristiwa yang hanya terjadi sekali dalam seabad bagi mereka. Setelah melihat sekeliling, Yang Xuan mendapat ide dan kemudian memfokuskan pandangannya pada sebuah puncak bukit di dekat Gunung Wangyue. Ada sekelompok orang di sana. Su Zhenguo mengikuti arah pandangannya dan wajahnya langsung berubah serius. Seorang murid dari Istana Ling Qiao.